Bab 31. Ruben begitu kaget sekaligus kesal hingga ingin menangis saat ini juga. Bagaimana kata-katanya yang biasa bisa menarik perhatian Rilan. Dia sangat takut hingga mengira dia telah melakukan sesuatu yang salah dan dengan cepat menjawab, Kakak kepala keluarga Graci sedang bersama asistennya ketika dia datang dan sekarang, dia menghilang. Ruben khawatir tidak ada yang mempercayainya, jadi dia segera mengambil tas besar yang tergeletak di tanah. Namun, tasnya terbuka, dan saat Ruben mengambilnya, tas berisi uang warna-warni mulai berjatuhan seperti hujan ke tanah. Semua orang melihat kejadian ini dan mereka sangat terkejut dengan kejadian mendadak ini. Semua kontestan melihat kantong uang itu dan mereka berteriak ketakutan satu persatu. Itu tas uangku. Yang berbunga-bunga itu milikku. Yang hitam putih itu milikku. Aku bahkan tahu apa isinya. Semua orang mulai berteriak. Ruben bingung dengan hal itu dan dia juga melihat tas uangnya di tumpukan. Dia segera mengambilnya dari tumpukan dan membukanya dan melihat bahwa di dalamnya ada barang-barangnya. Suster Graci, kamu. Ruben memandang Graci dengan kaget. Rilan sangat senang melihat ini sehingga dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Dia berlari menuju Graci dengan kecepatan penuh. Kaden segera mengikuti Rilan dari belakang karena dia tahu Graci telah melakukan kesalahan dan jika Rilan tidak menemukan apa yang dia cari maka dia pasti akan menghukumnya. Dia takut Rilan akan menyakitinya dalam amarahnya sampai dia siap menjadi tamengnya dan menerima hukuman atas namanya. Graci gemetar ketakutan dan cemas. Sekarang, dia harus menceritakan semuanya dengan jujur kepada Rilan jika dia ingin hidup. Rilan sama sekali tidak bertanya pada Graci dan segera mengambil tas dari Ruben dan mulai mencari cincinnya seperti orang gila. Setelah mencari di setiap inci tas, dia masih dapat menemukan cincin itu. Sekarang dia akhirnya menatap Graci dengan dingin dan tiba-tiba tekanan seperti gunung mulai menekannya. Dia berlutut dan bahkan tidak bisa bernapas karena tekanan yang mengerikan. Kak, setidaknya beri dia kesempatan untuk menjelaskan. Kaden berseru panik saat dia melihat Rilan mengerahkan seluruh kekuatan kultivasinya pada putrinya. Rilan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Graci dengan nada mengancam, ceritakan semuanya jika kamu bersembunyi sedikit saja, aku akan lupa bahwa kamu adalah keponakanku. Graci bilang jujurlah pada pamanmu, dia tidak akan pernah menyakitimu. Kaden mencoba menghibur Graci dan dirinya sendiri. Aku, dia berasal dari gurun dan sebulan yang lalu kepala pelayan. Dia mulai menceritakan bagaimana dia bertemu Es dan bagaimana dia memperlambatnya dengan keahlian khususnya. Dia bahkan mengaku bahwa dialah yang ingin dia mencuri dari semua peserta. Saya dibutakan oleh keserakahan. Mohon maafkan saya, Paman, Ayah. Graci memohon belas kasihan. Dia agak tahu bajingan itu telah mengacaukannya dengan meninggalkan tas itu. Ketika Rilan, Kaden, dan semua orang mendengar ceritanya, mereka kagum dengan anak laki-laki ini. Kapan seseorang seperti ini muncul di gurun dan memiliki keterampilan seperti ini? Putri yang tidak berbakti. Raungan Kaden, dia gemetar karena marah. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak memberitahunya ketika dia bertanya tentang anak laki-laki itu. Dia juga menyesal. Dia tidak cukup menyelidiki dan membiarkan anak laki-laki itu tetap berada di sisi putrinya. Terlebih lagi, dia semakin marah dengan rencana pencurian Graci. Jika dia berhasil dan hanya merampok peserta, itu tidak akan menjadi masalah yang bisa dia selesaikan. Tapi bocah itu entah bagaimana mencuri sesuatu dari Rilan dan benda itu sangat penting. Hal yang paling membuat frustrasi adalah anak itu kini telah tiada. Belajar dari Graci tentang keahlian khusus Es, Rilan langsung mengetahui bahwa anak laki-laki itulah yang mencuri cincin luar angkasanya. Tapi dia sangat bingung dan heran dengan fakta, bagaimana dia tahu itu adalah cincin luar angkasa dan bagaimana dia mencurinya di bawah hidungku. Rilan tidak punya waktu untuk disia-siakan jadi dia dengan dingin menyatakan, 5 tahun di penjara bawah tanah dan 50 cambuk setiap bulan selama 5 tahun. Bagaimana menurutmu saudara, Kaden? Rilan dengan tenang memandang ke arah Kaden setelah mengumumkan hukuman Graci. Graci masih keponakannya jadi dia tidak bisa membunuhnya. Tapi dia tidak bisa memaafkan kesalahannya. Saya tidak keberatan. Kaden tidak menginginkan ini,
tapi dia menjadi terlalu keras kepala dan bahkan merencanakan pencurian. Dengan melakukan itu dia menyembunyikan informasi penting tentang orang luar dari keluarga dan sekarang semua ini terjadi. Mungkin aku bukan ayah yang baik dan sekarang dia menjadi seperti ini. Kaden menghela nafas sedih. Grachi mendengar hukuman pamannya dan gemetar ketakutan, dia bisa tinggal di penjara bawah tanah tapi cambuk itu bukanlah bahan tertawaan. Karena menerima cambuk dari seseorang yang berada satu gerbang di atasnya dan selama 5 tahun setiap bulannya dia akan mati kesakitan. Dia segera menatap penuh harap dengan mata berkaca-kaca ke arah ayahnya untuk diselamatkan. Namun dia sepenuhnya setuju dengan pamannya. Itu semua salah bajingan itu. Jeritan melengking Grachi bergema di seluruh tempat dan dia pingsan karena marah dan kesal. Orang-orang di sekitar mau tidak mau merasa kasihan pada Grachi. Terlihat jelas bahwa bocah itu merencanakan semua ini dan memanfaatkan keserakahan Grachi untuk menjebaknya. Namun sayang kini dia harus menghabiskan 5 tahunnya di penjara bawah tanah. Baru 15 menit berlalu, carilah di seluruh wilayah-wilayah keluarga. Jika kamu masih tidak dapat menemukannya, carilah di seluruh kota. Aku tidak peduli siapa anak laki-laki itu dan dari mana asalnya, carilah apapun yang berhubungan dengan dia. Juga, mereka yang bertanggung jawab atas bangunan pelayan dan para tetua yang seharusnya mengawasi para penduduk gurun akan dihukum tanpa ampun. Rilan mengumumkan dengan tajam dan cepat mulai mencari, dia harus menemukan cincin itu berapapun biayanya. Garis bawah, 15 menit sebelumnya. S memperhatikan Rilan seperti elang sambil menggunakan indera jiwanya secara maksimal. Dia telah menggunakan ki jiwanya dan lelah secara mental tetapi dalam menghadapi harta karun ruang penyimpanan, dia tidak peduli. Saat gerbang budidaya Felix mulai terbentuk, gelombang jiwa Rilan sedikit berkedip. Tepat pada saat ini, seutas benang jiwa melesat ke arah jari Rilan. S sangat berhati-hati agar tidak mengingatkan Rilan. Karena inti jiwa S masih tidak berwarna, penggarap formasi Ki dapat merasakan benang jiwa jika mereka berkonsentrasi menggunakan Ki mereka dan Rilan juga tidak jauh dari langkah itu. Benang jiwa berhasil melilit cincin di jari Rilan. S menarik napas dalam-dalam dan menunggu momen yang tepat. Tapi tiba-tiba teringat sesuatu dan dia mengirimkan benang jiwa lain ke arah Felix. Ketika hasil Felix jelas bagi semua orang untuk melihat S memperhatikan, Rilan akhirnya lengah. Dia dengan cepat mengaktifkan pickpocket dan saat berikutnya tas uang Felix ada di dalam tas panjang itu dan Rilan ring ada di jarinya. S menjadi bersemangat, aku mendapatkan cincinnya. Hehe, dia bahkan tidak mendengar suara sistem dalam kegembiraan. Sekarang bukan waktunya merayakan. Aku harus kabur dulu. Dia dengan cepat melihat sekeliling dan semua orang memiliki ekspresi yang sama seperti Rilan. Dia memanfaatkan keributan itu dan hari sudah larut malam. S menggunakan sembunyi-sembunyi dan menghilang ke kerumunan tapi dia meninggalkan tas penuh barang curian tersebut untuk Grachi. Karena dia ingin semua orang tahu kalau semua ini adalah rencana Grachi. Dia telah melihat semua anak laki-laki gurun tak berdosa yang selalu mengemis untuk hidup mereka tapi Grachi selalu membunuh mereka dengan cara yang kejam. Dia tidak ingin dia melarikan diri dengan mengatakan dia tidak tahu apa-apa dan itulah mengapa dia meninggalkan tas itu di sana sebagai bukti. Dia tidak bisa menemukan jalan keluarnya sekarang, begitu Felix atau Ruben menyadarinya. Dia berpikir sambil melarikan diri. Dalam 5 menit, dia sudah sampai di depan gerbang utama keluarga Grant dan masih belum ada yang mengejarnya. Karena hari ini adalah pertemuan keluarga, keamanannya ketat tetapi bagi S itu bukan apa-apa. Tidak ada yang memperhatikan dia pergi. S menggunakan langkah diam dan menuju keluarga Kelby. Sekarang mengingat dia sudah memberitahu keluarga Grant. Dia harus menemukan Eva dan menyelesaikan misi sistem. Eva telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia tinggal di pondok kecilnya di wilayah keluarga Kelby. Karena Asher pergi bersama pamannya untuk menemukan S. Di sana dia tidak membutuhkan Eva karena kemampuannya tidak cukup di Star City 1 jadi dia memerintahkannya untuk terus mencari petunjuk tentang hantu hitam. Wilayah keluarga Grant dan Kelby berada di dekatnya. Dengan kecepatan penuh, S telah mencapai gerbang keluarga Kelby dalam waktu 5 menit dan dia masuk seperti bayangan. Kedamaian keluarga Kelby tidak seketat keluarga Grant. Saat ini,
Rilan mulai menggeledah barang-barang para tamu. S teringat di mana Eva menyuruhnya untuk menemukannya di keluarga Kelby setelah rencana mereka terlaksana. S melihat tanda khusus yang ditinggalkan Eva di pohon, hanya saja dia yang bisa melihat tanda itu karena itu khusus untuk S. Dia mengikuti tanda itu dan melihat sebuah gubuk kecil di lapangan terbuka. Gubuk itu sangat sederhana namun jauh lebih baik daripada yang lama. Dia bahkan tidak perlu masuk ke dalam ketika sosok Anggun muncul di belakangnya. S sudah menyadarinya dan tersenyum sambil berbalik. Dia jelas adalah Eva. Eva, ayo kita mulai rencana kita tidak punya banyak waktu, kata S sambil tersenyum. Mata indah Eva yang seperti rubah bersinar saat dia mendengarkan S. Bab 32. Kamu baru sebulan di sana dan kamu sudah berhasil melaksanakan rencana kita begitu cepat. Eve bertanya dengan curiga sambil menyipitkan mata indahnya. Sebuah rencana yang seharusnya memakan waktu setidaknya 1 tahun untuk memulai, kini selesai dalam 1 bulan. Ini sangat tidak biasa bagi Eva. S mengabaikan tatapan bertanya-tanya dan buru-buru bertanya, katakan saja padaku, ketika Rilan memasang topeng ini di wajahmu, apakah kontraknya hilang setelah dia meneteskan darahmu ke topeng itu, di tangan kirinya? Jika ini benar, maka S telah berhasil dalam usahanya untuk membebaskan Eva, tetapi jika tidak, maka entah bagaimana dia telah kembali ke keluarga Grand lagi. Ya, sepertinya dia menggunakan semacam keterampilan rahasia. Dia hanya menganggap remeh topeng dan kontrak perbudakan benda ini. Tapi kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Eve bingung. Hahaha, berarti aku berhasil. Kali ini keberuntungan sedang memihakku. S tertawa bahagia. Dia harus berterima kasih kepada sistem, jika bukan karena sistem, dia tidak akan pernah tahu tentang keberadaan cincin surgawi ini dan bahkan memberitahu keluarga Grand setelah menyusup ke perbendaharaan mereka. Eva mencari S, tapi dia tidak melihat tas atau tongkat lain bersama S. Selain itu, dia berkeringat banyak dan wajahnya sedikit pucat. Dia tidak membawa senjata, apakah kepalanya terbentur? Eva dengan cemas memikirkan pemimpin timnya, dan berkata dengan sedikit cemas di matanya, tapi kamu tidak punya tas, di mana petugas kontraknya? S terengah-engah namun ada senyum lebar di wajahnya, hehehe. Aku akan memberitahumu setelah kita membersihkan perbendaharaan keluarga Kelby. Sudah 15 menit sejak aku mencuri cincin Rilan, seharusnya dia sudah mulai mencariku. Kami tidak punya waktu untuk disia-siakan, di mana harta karunnya. Aku akan segera kembali dan kemudian kita akan meninggalkan kota ini. S tersenyum misterius dan ingin memberinya kejutan besar setelah menyelesaikan misi sistem. Eve menatap wajah pucat S dengan penuh perhatian namun matanya penuh gairah. Oleh karena itu, dia mempercayainya dan memberitahunya di mana harta karun itu berada. Wilayah kekuasaan keluarga Kelby tidak sebesar keluarga Grand. Mereka hanya mempunyai 1 mansion dan 2 distrik lain yang mereka kendalikan sehingga tidak sulit bagi S untuk mengingat semua detailnya. Jangan khawatir kepala keluarga Kelby, dia adalah anggota puncak alam gerbang Ki, Eva mengingatkan S dengan hati-hati. Jangan khawatir Rilan tidak bisa menemukanku, apa yang bisa dilakukan orang tua itu? S mendengus dan menghilang ke arah yang ditunjuk Eva. Rumah induk keluarga Kelby berukuran besar dan selalu dijaga oleh para tetua keluarga. Di sanalah keluarga utama tinggal. S bersembunyi di balik pohon dan mengamati rumah keluarga Kelby. Dia tidak melihat siapapun yang menjaga gerbang mansion, tapi dia bisa merasakan 2 ahli kuat bersembunyi di dekatnya dengan indera jiwanya. Mereka lebih lemah dari tetua yang menjadi tuan rumah pertemuan keluarga Grand. Tampaknya mereka berada di gerbang keempat gerbang Ki. S dengan cepat menebak basis budidaya mereka dengan membandingkannya dengan Yehezkiel. S tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan karena dia tahu jika Rilan tidak menemukannya di wilayah keluarga Grand, dia akan meminta bantuan keluarga Kelby, dan saat itu juga mereka akan waspada. Dia harus melakukannya dengan cepat dan tanpa ada yang menyadarinya. Dia menggunakan gerakan sembunyi-sembunyi dan diam dengan mata sejati dan mata palsunya secara bersamaan sehingga dia bisa melihat jebakan tersembunyi sambil menyadari gerakan tiba-tiba dari kedua anggota tersebut. S memasuki mansion melalui jalan tersembunyi yang diceritakan Eva tanpa memberitahu kedua anggotanya.
Di dalam rumah itu cukup besar dan tidak ada seorang pun di sana kecuali para pelayan dan keluarga utama. S teringat dan mengikuti instruksi Eva lalu menuju pilar putih yang ada di samping tangga. Saat dia menutup pilar, sebuah panel muncul yang tidak dia lihat selama beberapa detik dan mendengar suara sistem. Sama dengan. Targetkan dalam jangkauan. Apakah tuan rumah ingin memindai target? Biaya, 10 poin pencuri. Sama dengan. S mendengus dan mengabaikan sistem. Karena dia sudah tahu segalanya tentang perbendaharaan, apa gunanya membuang poin pencuri? Dia mengaktifkan ture dan mata palsu dan melihat mekanisme aneh di pilar. Ini seperti pintu tersembunyi di toko Billy tetapi lebih canggih. Sama seperti sebelumnya, dia melihat garis abu-abu misterius dan lubang gelap di antara keduanya. Dia dengan cepat mengaktifkan harta karun yang membuka tangan kedua dari bentuk, 2 jari sebagai kunci, dan menempatkan jari logamnya ke dalam lubang. Lubang itu bergetar sedikit dan jari-jarinya mulai masuk ke dalamnya. Dengan suara C yang rendah, susunan ilusi itu mati dan pilar itu memperlihatkan sebuah pintu tersembunyi. Temukan novel terbaru di Nove Elbin, Coppermeter. S mengaktifkan sepenuhnya indera surgawinya dan memastikan tidak ada orang di balik pintu ini. Pintu ini bukanlah pintu biasa karena S dapat melihat garis-garis abu-abu yang rumit di atasnya dan pintu ini tidak akan terbuka secara sederhana karena seluruh harta keluarga Kelby mungkin ada di balik pintu ini. Pengaturan pada pintu ini bukanlah pengaturan ilusi, melainkan pengaturan penguncian. Petik 1. Setelah menemukan posisi lubang gelap, 1 dari pengaturan penguncian, S menutup matanya dan mulai menggunakan bentuk ketiga dari kunci pola pembuka harta karun. 3 jari S mulai berubah menjadi keperakan dan pola simbolis yang aneh muncul di atasnya. Dia meletakkan jari keperakannya pada susunan pengunci, cacat, atau lubang gelap. Dengan sedikit getaran, jarinya tenggelam ke dalamnya, dan terdengar suara pap ringan yang artinya pintu terbuka. S dengan cepat membuka pintu dan melihat lorong bawah tanah. Setelah memastikan dengan perasaan surgawinya bahwa tidak ada seorang pun, dia masuk. Dengan langkah diam, dia mencapai ujung jalan dalam hitungan detik. Di ujung jalan, dia melihat pintu berwarna perak yang mungkin terbuat dari logam khusus dan harta karunnya tidak salah lagi berada di balik pintu perak ini. Harta karun keluarga Kelby. Detak jantung S berdebar kencang saat dia dipenuhi dengan kegembiraan. S menggunakan mata benar dan salah dan kali ini dia melihat 2 lubang gelap kecil di deretan pintu perak. Dia sekarang memiliki gagasan bahwa semakin kuat atau tanpa cacat susunannya, lubang hitam juga akan sulit ditemukan dan dibuka. Sekarang dia harus menggunakan bentuk keempat dari skill pembuka harta karun, Lock Eraser Key. S mulai mengoperasikan skillnya dengan kedua tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi keperakan dan 1 simbol misterius emas mulai terbentuk di tengah telapak tangannya. Simbol emasnya tampak seperti paku dengan jarum-jarum kecil di sekelilingnya. S paling sering melatih keterampilan ini setelah pencopetan dan agak jauh dari menguasai bentuk kelima dan terakhir. Dia menempatkan kedua telapak tangannya di lubang gelap dan saat itu terjadi, pintu perak itu bergetar sedikit dan lubang gelap itu secara misterius mulai berputar. S merasakan simbol emas itu mulai menyedot ki surgawinya dengan liar dan wajahnya mulai memucat. Susunan pengunci, pada celah pintu perak terbuka setelah 20 detik. S terengah-engah dan mengeluarkan cairan yang sangat banyak karena dia kehabisan tenaga setelah menggunakan bentuk keempat, Lock Eraser Key, bersama dengan skill matanya. Selanjutnya, dia terus-menerus menggunakan bentuk Soul Key malam ini yang memberikan beban besar pada pikiran dan tubuhnya. Aku seharusnya bisa melarikan diri dengan sisa kiku. S dianggap lemah saat dia perlahan membuka pintu perak. Ketika pintu perak terbuka, aroma obat yang kuat memasuki hidungnya dan S merasakan pikirannya menjadi sedikit jernih. Dia segera tahu ada banyak pil alkimia di sini dan pil berkualitas tinggi. Saat S memasuki ruang perbendaharaan, matanya bersinar dengan cahaya yang berkilauan. Dia melihat deretan senjata bersinar dan rak botol pil berwarna-warni. Tapi dia tidak punya banyak waktu lagi untuk menilai semua ini,
dia dengan cepat melihat cincin biru di jarinya dengan penuh semangat dan mempertanyakan sistem. Sistem beritahu saya, bagaimana saya bisa menggunakan cincin penyimpanan ini. S tidak membawa apapun karena dia memiliki cincin penyimpanan ini. Dia sangat senang menggunakan cincin penyimpanan legendaris ini. Jika harta karun ruang penyimpanan memiliki pemiliknya maka ia juga terikat oleh tanda ki milik pemiliknya. Sampai pemiliknya meninggal atau menghilangkan tanda ki atas kemauannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat ke dalam atau menggunakan harta ruang penyimpanan. Sistem telah mengurangi 1 TP sendiri karena tuan rumah tampaknya sedang terburu-buru. Sistem menjawab tetapi kali ini suaranya bukannya tanpa emosi tetapi sedikit nada main-main tercampur di dalamnya. Namun S tidak menyadarinya sama sekali karena dia tercengang dan mulai panik setelah mendengarnya. Dia tidak bisa menggunakan cincin penyimpanan tanpa membunuh Rilan. Dia bahkan tidak membawa tas setelah mendapatkan cincin luar angkasa dengan penuh semangat. Sekarang bagaimana dia bisa mengeluarkan semua harta karun ini di tangannya? Saran gratis untuk tuan rumah, periksa panel pesan. Suara sistem terdengar di kepalanya tetapi kali ini tanpa emosi dan dingin seperti biasanya. S tersentak melalui suara sistem dan akhirnya teringat bahwa dia telah menerima semacam pemberitahuan ketika dia mencuri cincin penyimpanan. Tetapi dia sedang terburu-buru untuk melarikan diri dan tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Sekarang sistem menunjukkannya untuknya, dia mengingatnya dan dengan cepat membuka panel pijat. Sama dengan. Panel pesan. Pilih saku berhasil. Tuan rumah mencuri. Harta karun penyimpanan kelas rendah, 1. Pil tingkat terendah, pil peringkat putih, 393. Pil tingkat rendah, pil peringkat hijau, 102. Pil tingkat rendah tingkat menengah, pil peringkat biru, 3. Senjata kelas terendah, bintang 1, 44. Senjata tingkat rendah, bintang 2, 8. Senjata tingkat rendah tingkat menengah, bintang 3, 1. Teknik dan keterampilan tingkat terendah tingkat fana, 4 teknik, 9 keterampilan. Teknik dan keterampilan tingkat rendah level prajurit, 2 teknik, 4 keterampilan. Koin ruby, 12,4 juta. Tingkat sampah kiseton, tingkat rendah, 98.762. Kontrak budak tingkat rendah, bintang 2, 3. Jamu obat dan biji logam tingkat rendah peringkat hijau, bintang 2, 87 jamu, 52 biji logam. Hadiah, 653 poin pencuri. Poin pencuri, 703. Sama dengan. S tidak berani mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Dia menggosok matanya untuk memeriksa lagi, tapi daftar besar itu masih ada. TP dalam jumlah besar itu juga masih ada. Dia lupa bahwa dia saat ini berdiri di dalam perbendaharaan keluarga Kelby saat kegembiraan memenuhi hatinya dan tertawa seperti orang gila. Aku kaya. Orang tua itu menyembunyikan kekayaannya dengan baik, dia bahkan memiliki pil, senjata, teknik, dan bahkan mata uang negara-negara tingkat atas. Dari mana dia mendapatkan ini? S bergumam gembira tapi ada sedikit ketidakpastian di matanya. S bukan lagi anak nakal dari luar. Dia telah membaca buku-buku lama tentang kerajaan dan tahu bahwa mereka menggunakan batu ki sebagai mata uang. Dia juga tahu bahwa keterampilan dan teknik tingkat prajurit ini dimonopoli oleh mereka dan jika mereka mengetahui bahwa keluarga Grand memiliki begitu banyak keterampilan dan teknik, mereka mungkin akan menghancurkan seluruh kota Sungai Bunga hingga ayam terakhir dalam kemarahan. Bajingan itu pasti merampok seseorang dari suatu kerajaan atau dia menemukan cincin ini di suatu tempat. Pikirannya suram, dan tebakannya sangat akurat. Bertahun-tahun yang lalu, Rilan bertemu dengan seorang anggota kerajaan. Anggota tersebut terluka parah. Rilan hendak membantunya ketika dia melihatnya menggunakan cincin penyimpanan dari jauh. Dia cukup berpengetahuan dan dia membaca tentang penyimpanan harta karun legendaris ini di catatan rahasia keluarganya. Harta karun luar angkasa ini dikelola oleh tanah tingkat atas seperti halnya keterampilannya. Tapi seseorang bisa mendapatkan cincin penyimpanan jika dia memiliki koneksi dan batu ki.
Rilan mengambil keuntungan dari situasi ini dan membunuh pria itu dan mengambil cincin penyimpanan dan semua barang miliknya di dalamnya. Rilan bahkan membakar tubuhnya menjadi abu dan tidak meninggalkan jejak sehingga tidak ada yang bisa melacaknya. Itu sebabnya Rilan sangat panik saat cincin penyimpanannya menghilang. Itu menghitung kerajaan yang telah dibunuh oleh penggarap, memburunya dan ingin membalas dendam atas anggota mereka yang mati. Namun ketika dia tahu, cincinnya hanya dicuri oleh seorang anak kecil dari gurun, dia menghela nafas lega dan mulai mencari Es sebelum seseorang mengetahui rahasia terbesarnya. Es menjadi tenang dan memperhatikan pesan-pesan lain di bawah register besar ini. Sama dengan. Selamat, persyaratan khusus telah dipenuhi. Tuan rumah sekarang memiliki harta karun berupa ruang penyimpanan dan lebih dari 500 TP. Sekarang host dapat membuka fungsi baru sistem. Ruang pencuri 10 meter kubik. Sama dengan. Cacat atau cacat dalam sebuah array. Bab 33. Es dibuat bingung oleh pemberitahuan khusus ini dan tiba-tiba kegembiraan muncul di wajahnya. Sistem, bukankah ini berarti aku tidak memerlukan cincin luar angkasa ini lagi dan kamu dapat menyimpan barang-barangku untukku? Apakah kamu juga merupakan harta karun ruang penyimpanan? Es berpikir bahwa dia akhirnya mengetahui jenis sistem harta karun itu, tetapi tidak setelah mendengar jawaban bermusuhan dari sistem tersebut. Tidak, sistem ini bukan sekedar ruang penyimpanan harta karun. Apakah kamu ingin membuka fungsi ruang pencuri atau tidak? Sistem menegur dengan suara tanpa emosi. Es menduga dia telah membuat marah sistem dengan menyebutnya sebagai harta karun luar angkasa. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengubah topik, bagaimana cara membuka ruang pencuri ini. Dia bertanya dengan penuh semangat dan harapan. Hanya memikirkan untuk mendapatkan ruang penyimpanannya sendiri saja sudah membuat darahnya mendidih. Harta karun penyimpanan dengan peringkat berapapun dan 500 poin pencuri diperlukan untuk membuka ruang pencuri. Sangat mahal. Es menggeram keras saat suaranya dipenuhi dengan keluhan. Dia akhirnya merasa seperti orang kaya, melihat semua rampasan ini dan terutama 700 plus TP. Tapi sekarang sistem berhati hitam ini menginginkan 500 TP miliknya sekaligus. Bahkan pil pencuri surga yang merupakan barang termahal di toko sistem hanya berharga 150 TP. Bagaimana mungkin dia tidak sedih karenanya? Lakukan itu, ucap Es dengan suara nyamuk. Ia merasakan jantungnya berdarah setelah melihat TP-nya berubah dari 703 menjadi 203. Ia segera menyemangati dirinya setelah memikirkan fungsi luar angkasa pencuri ini. Sama dengan. Selamat, ruang penyimpanan pencuri, Anda seluas 10 meter kubik telah dibuka. Untuk peningkatan berikutnya, Anda memerlukan 1000 TP dan 2 harta ruang penyimpanan dari peringkat manapun. Untuk lebih meningkatkan ruang pencuri sebanyak 40 meter kubik. Ruang pencuri hanya dapat menyimpan makhluk tak hidup. Jika tuan rumah ingin menyimpan makhluk hidup di dalamnya, Anda perlu meningkatkannya dengan 10 harta ruang penyimpanan kelas rendah dan 5000 TP. Sama dengan. Suara dingin sistem ditransmisikan di dalam kepala Es. Cincin luar angkasa biru di jarinya tiba-tiba berubah menjadi debu dan tiba-tiba, jiwanya mulai merasa gelisah. Setelah beberapa saat berlalu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang baru yang kini menjadi bagian dari jiwanya, dan itu adalah perasaan yang membingungkan. Sepotong informasi baru muncul di otaknya pada saat ini dan dengan pikiran, sebuah buku tua berwarna kuning muncul di tangannya. Ini adalah buku keterampilan yang sebelumnya disimpan di cincin biru dan sekarang semua benda lain yang ada di cincin penyimpanan ada di dalam ruang pencuri miliknya. Hanya dengan berpikir, buku itu lenyap dari tangannya dan muncul kembali di dalam ruang pencuri gelap berukuran 10 meter kubik. Semua TP itu sepadan. Tetapi untuk meningkatkan ruang ini saya harus mengeluarkan cukup banyak TP, itu terlalu mahal, baiklah, ruang ini cukup besar untuk saat ini. Setelah memahami fungsi baru sistem, Es dengan cepat fokus pada tugas yang ada saat ini dan dengan cepat mulai melakukan pekerjaannya. Es tidak tahu apa yang dia ambil tapi dia menyimpan apapun yang bersentuhan dengan tangannya.
Karena dia memiliki semua harta dari kerajaan, dia tidak berharap banyak dari harta keluarga Kelby ini. Setelah berlarian tanpa lelah, dia akhirnya membersihkan seluruh ruangan yang berkilauan dengan harta karun 5 menit yang lalu. Setelah memperhatikan ruangan kosong yang bersih ini, dia mengangguk puas, misi selesai. Saatnya melarikan diri. Dia segera menutup pintu perak dan berlari menuju pintu keluar. Setelah keluar dari pintu tersembunyi pilar putih, dia menutupnya, dan susunan itu aktif kembali dan menjadi pilar putih lagi. Tidak ada yang bisa mengetahuinya tanpa masuk ke dalam, perbendaharaan sudah dikosongkan. S keluar dari pintu tersembunyi. Setelah berhasil melarikan diri dari mansion, dia langsung menuju pondok Eva untuk menjemputnya dan meninggalkan kota ini. Dia tidak ingin meninggalkan tempat kelahirannya, tapi tanpa melakukan itu dia tidak bisa menjadi kuat dan bertemu dengan adik perempuannya. S dengan cepat mendekati pondok Eva dan dia sudah menunggunya di luar pintu dengan cemas. Apakah kamu berhasil? Eve bertanya padanya dengan tergesa-gesa dengan mata prihatin. S menyeringai lebar dan menjawab, menurutmu aku ini siapa? Aku akan memberitahumu detailnya nanti, dulu kita harus meninggalkan kota. Besok akan ada keributan besar. Tasmu sepertinya cukup berat, itu akan terjadi, memperlambatmu, biarkan aku yang mengurusnya. Selesai mengatakan dia menyentuh tas besar di tangan Eva dan menyimpannya di dalam ruang pencurinya. Eva hendak menolak tawarannya ketika dia melihat tasnya menghilang begitu saja. Itu adalah adegan yang sama yang dia lihat dilakukan Rylan bertahun-tahun yang lalu dan itu meninggalkan kesan mendalam di benaknya, karena itulah dia masih mengingatnya. Tapi sekarang S melakukan hal yang sama. Dia kaget dan bertanya dengan bingung, kamu bagaimana? Sebelum dia bisa bertanya lebih jauh, S dengan cepat berkata, aku akan menceritakan semuanya padamu setelah kita meninggalkan kota ini. Sekarang ayo pergi, kita tidak punya banyak waktu. Dia menggunakan langkah diam lagi dan berlari menuju gerbang utama keluarga Kelby. Dia tidak menggunakan stealth sepenuhnya karena Eva tidak bisa mengikutinya dengan stealth pada puncaknya. Eva punya terlalu banyak pertanyaan, tapi S sedang terburu-buru sehingga dia hanya bisa mengikutinya dan bertanya nanti. Mereka meninggalkan keluarga Kelby dengan mudah dan menuju gerbang wilayah dalam. Malam itu dua siluet menghilang ke dalam hutan di luar kota Sungai Bunga. Sebelum menghilang, salah satu dari dua sosok itu berhenti bergerak dan berbalik melihat kota indah untuk terakhir kalinya. Ia tersenyum dan berkata, saya akan kembali. Dan menghilang di dalam hutan yang luas. Tanda hubung 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 tanda hubung. 5 menit kemudian Eva dan S meninggalkan keluarga Kelby. Sosok Rylan muncul di luar gerbang keluarga Kelby. Rylan tidak terlihat seperti dirinya yang biasanya tenang dan menyendiri. Dia acak-acakan dan terengah-engah. Dia telah mencari seluruh keluarga Hibah dan bahkan tidak dapat menemukan bayangan S. Maka dia tidak punya pilihan selain datang ke sini untuk mencari bantuan dari menantunya, kepala keluarga Kelby saat ini. Itu memalukan, tapi dia tidak bisa memikirkan cara lain. Dia tidak ingin orang lain mengetahui tentang cincin penyimpanan itu. Jika rahasia ini terbongkar, dia akan mati bersama seluruh keluarganya atau mungkin seluruh kota. Baca bab terlambat set di novel.co per meter saja. Keluarga Kelby memiliki harta karun istimewa yang dapat ditemukan seseorang melalui baunya yang unik. Dia memegang tas besar di tangannya yang dipegang S pagi ini. Ini adalah kesempatan terakhirnya dan dia harus berhasil apapun resikonya. Rylan langsung memasuki gerbang dan langsung menuju rumah utama keluarga Kelby. Penjaga gerbang itu terkejut oleh penyusup yang tiba-tiba ini dan hendak membunyikan alarm ketika mereka melihat wajah Rylan. Mereka segera mengenalinya dan membiarkannya lewat. Rylan dengan cepat muncul di luar rumah besar itu dan hendak menyerbu ke dalamnya ketika dia merasakan dua ki terkunci padanya. Dia mendengus dingin dan melepaskan tekanan basis budidayanya. Kedua tetua itu segera keluar dari persembunyiannya dan membungkuk kepada Rylan. Kami menyapa Tuan Grant, mohon maafkan pelanggaran kami sebelumnya. Rylan tidak punya waktu untuk ngobrol dan berteriak, Lila. Sumyan, keluar dan temui aku sekarang. Rylan langsung memanggil kepala keluarga dengan namanya dan kedua tetua itu tersenyum kecut di sampingnya. Hanya dia yang berani memanggilnya seperti itu,
Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati sekarang. Rilan menggunakan basis budidayanya untuk memperkuat suaranya dan seluruh area dipenuhi dengan suaranya. Gerbang mansion terbuka dan seorang pria berusia akhir 30-an berjalan keluar dengan seorang wanita cantik di sampingnya. Dia sedikit mirip Rilan tapi dia lebih menawan. Dia adalah putri Rilan, Lila Grand dan Ibu Asher. Pria di sampingnya adalah kepala keluarga saat ini dari keluarga Kelby dan ayah Asher, Sumyan Kelby. Sumyan bisa melihat Rilan tidak terlihat begitu baik dari kulitnya yang pucat dan rambutnya yang acak-acakan. Dia langsung bertanya, apa yang terjadi padamu? Di sampingnya, Lila juga melihat kondisi ayahnya dan bertanya dengan cemas, ayah kenapa kamu terlihat seperti ini? Apa terjadi sesuatu? Rilan melihat ekspresi khawatir putrinya dan mau tidak mau merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Namun dia segera ingat bahwa jika dia tidak menemukan bocah itu, dia dan seluruh keluarganya akan dimusnahkan. Seperti ini, dia dengan cepat menjelaskan peristiwa yang terjadi hari ini, dia mencuri keterampilan tingkat fana klan kami, dan saya harus menemukannya sebelum dia melarikan diri ke tempat lain. Sumyan meminjamkan saya, kompas segala arah, klan Anda dan setelah saya menemukan bocah itu, saya dapat meminjamkannya keterampilan fana keluargaku kepada keluarga Kelby selama 6 bulan. Dia dengan cepat mengganti cincin luar angkasanya dengan keterampilan tingkat fana, karena cincin itu benar-benar ada di dalamnya, dia tidak berbohong. Mata Sumyan berbinar saat mendengar janji Rilan. Bahkan para tetua yang berdiri di samping pun memahaminya. Sumyan selalu ingin mempelajari skill itu tapi Rilan tidak pernah membiarkannya. Tapi sekarang dia menawarkannya selama 6 bulan penuh bagaimana mungkin dia tidak setuju dengannya. Hahaha, ayah mertua, kita adalah keluarga karena bajingan itu berani mencuri darimu, itu berarti dia mencuri dariku. Ayo masuk ke dalam dan aku mengambilkan kompas itu untukmu dari perbendaharaan. Dia tidak menunggu persetujuan Rilan dan segera melanjutkan menuju perbendaharaan. Dia takut Rilan akan berubah pikiran dan menarik kembali kata-katanya. Lila mendengus setelah mendengar kata-kata suaminya yang tidak tahu malu. Dia mengenalnya lebih dari siapapun. Dia tidak akan melakukan apapun sampai dia melihat manfaatnya. Dia mengabaikannya dan berkata kepada Rilan dengan nada lembut, ayah masuk ke dalam dan istirahat sebentar. Budak kecil itu tidak bisa lari jauh, kita akan menemukannya dengan kompas segala arah. Dia tidak bisa melarikan diri. Lila berkata dengan percaya diri karena, kompas segala arah, itu bahkan bisa menemukan seseorang dari jarak bermil-mil jauhnya, apalagi di malam hari, mustahil bagi mereka untuk membayangkan pencuri itu bisa melarikan diri dari kota pada waktunya. Rilan sedikit santai setelah mendengar jaminannya dan menerima tawarannya dan masuk ke dalam. Karena kedua tetua itu sudah ada di sini, Lila mengundang mereka untuk minum teh dengan sopan dan mereka menerima tawaran itu. Bagaimanapun, mereka juga ingin menemukan bocah itu atau lebih tepatnya keterampilan tingkat fana itu. Rilan dan kedua tetua itu baru saja memasuki mansion ketika mereka mendengar teriakan Sumyan yang melengking seperti anjing yang akan mati. Tiak, semua orang terkejut dan segera mengikuti suaranya dan memasuki pilar putih. Mereka dengan cepat maju menuju pintu perak dan memasuki ruang perbendaharaan. Di dalam mereka melihat Sumyan terbaring di tanah sementara wajahnya berkedut terus-menerus dan dia terus bergumam seperti orang gila, semua hilang. Semua hilang. Semua hilang. Semua hilang. Lila pertama kali melihat suaminya dan kecemasan memenuhi wajahnya, dia hendak menanyakan apa yang terjadi ketika dia menyadari bahwa perbendaharaan kosong. Ya, itu kosong. Dia bahkan tidak mengeluarkan suara dan matanya berputar ke atas dan dia pingsan di tempat karena trauma yang sangat besar ini. Kedua tetua dan Rilan juga melihat semua ini dan tercengang. Apakah ini benar-benar sebuah perbendaharaan? Rilan menutup diri untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Malam itu berita besar yang menghancurkan kedamaian seluruh kota Sungai Bunga menyebar. Seseorang telah merampok keterampilan tingkat fana keluarga Grand dan kemungkinan besar orang yang sama telah menjarah seluruh perbendaharaan keluarga Kelby. Bahkan Tuan Kota Matis keluar dari budidaya pengasingannya setelah mendengar berita tak terduga ini. Bab 34. Setelah meninggalkan kota Sungai Bunga, Es dan Eva menuju ke arah barat. Karena semua kota besar ada di barat.
Mereka akan pergi ke kota Gunung Merah yang berada di suatu tempat antara dataran rendah bagian barat dan timur. Red Mountain juga merupakan kota bintang 1 terdekat di sekitar River Flower City dan yang terpenting tidak ada seorang pun dari keluarga Grant atau Kelby yang berani bergerak bebas di kota bintang 1. Red Mountain City berjarak 5 hari perjalanan dari River Flower City. Mereka menempuh perjalanan puluhan juta di dalam hutan dengan kecepatan penuh karena mereka takut kedua keluarga itu akan mengirimkan bantuan bala untuk mengejar mereka. Mengingat, S hampir kehabisan ki setelah semua yang dilakukannya hari ini, ia dan Eva melakukan perjalanan selama 6 jam sebelum menemukan gua kosong untuk beristirahat malam. Setelah menyembunyikan jejak mereka dan menutup pintu masuk gua dengan hati-hati, Eva menyalakan api di gua yang gelap itu. Berikan tugasku, aku sudah mengemas beberapa bekalan. Ketika S melakukan pekerjaannya, Eva mengemas semua barang bawaannya untuk bepergian. S terengah-engah berat sambil bersandar di dinding gua, kulitnya tidak begitu bagus karena terlalu banyak menarikinya. Hari ini aku berhasil mengalahkan diriku sendiri, dia tersenyum getir saat mendengar suara Eva yang menawan dan tersadar dari lamunannya. Dia segera mengambil tas Eva dari tempat penyimpanannya. Eva melihat S mengambil tasnya begitu saja dan kembali terkesima karenanya. Dia melupakan S yang pucat dan bertanya seperti anak kecil yang penasaran, "Sekarang, cepat beritahu aku. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti Rylan?" S berharap dapat sedikit pulih terlebih dahulu, tetapi melihat gadis itu canggung seperti anak kecil, dia segera ingat bahwa gadis itu cerewet, dan jika dia tidak memberitahu gadis itu tentang harta karun ruang penyimpanan, gadis itu akan terus mengganggunya. Mendesah. Dia mendesah tak berdaya dan berkata padanya, "Beginilah keadaannya hari ini di rapat, aku melihat Rylan." S menceritakan apa yang terjadi hari ini sementara Eva mendengarkan dengan mata berbinar. Setelah 15 menit, cerita S akhirnya selesai dan dia tidak peduli dengan Eva yang tertegun dan menatap monster seperti itu. Dia mulai memakan daging yang dimasak seperti binatang buas. Kau benar-benar melakukan semua ini dalam waktu setengah jam. Dia menunjuk jari gemetarnya ke arah S sambil berseru kaget. Rencana awal mereka adalah setelah S berhasil mendapatkan kepercayaan Gracie, dia akan membuat Gracie membocorkan rahasia tentang perbendaharaan keluarga Grant. Dia tidak dapat mengintai dengan sistem tersebut karena sistem tersebut hanya bekerja dengan target misinya. Setelah S mendapatkan informasi tersebut, ia akan memberi tahu Eva. Mereka memiliki keuntungan karena Eva mengetahui tentang harta karun tersembunyi milik keluarga Kelby sehingga S tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelah dia mengkonfirmasi posisi perbendaharaan keluarga Grant, S akan bertindak dan merampok seluruh perbendaharaan Grant. Dia tahu perbendaharaan tidak bisa dibuka secara teratur, dan jika mereka mengosongkan perbendaharaan keluarga Grant tanpa ada yang menyadarinya, tidak ada yang tahu kapan perbendaharaan akan dibuka. Sementara itu, mereka pasti sudah menggeledah perbendaharaan keluarga Kelby dan menyelesaikan tugas mereka untuk merampok kedua keluarga. Itu rencana awal mereka, tetapi S telah menyelesaikan semua ini dalam waktu setengah jam dan dia bahkan mendapatkan barang legendaris seperti harta karun ruang penyimpanan. Bagaimana mungkin Eva tidak tercengang? "Waf. Terus gimana?" jawab S sambil makan. Pelan-pelan aja, nanti kamu bisa mati tercekik." Dia terengah-engah setelah melihat wajah senang S. Namun, Eva harus mengakui bahwa pria berusia 12 tahun ini baru saja merampok dua keluarga paling berkuasa di kota Bintang 2 dalam waktu setengah jam. Diam-diam dia mengaguminya di dalam hatinya. "Katakan padaku bagaimana kamu mengetahui tentang cincin luar angkasa Rylan dan bagaimana dia mendapatkannya." "Aku tidak tahu bagaimana dia mendapatkannya, tetapi satu hal yang jelas, dia tidak dapat membeli benda-benda seperti cincin antariksa dan semua teknik ini meskipun dia memiliki kekayaan. Dugaanku, dia menemukan cincin antariksa ini pada mayat seseorang dari kerajaan. Adapun bagaimana aku mengetahui tentang cincin antariksa itu, itu rahasia dagang." S menyeringai misterius. Terlebih lagi, sebelumnya S sempat meragukan sistem tersebut, tetapi setelah sistem tersebut memberinya ruang penyimpanan seperti Thief Space seolah-olah tidak ada apa-apanya dan ia bahkan memiliki pilihan untuk mengupgrade-nya. Ia kini yakin bahwa sistem ini berasal dari luar dunia ini.
Dan dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang sistem itu, bahkan adik perempuannya. Bukannya dia tidak percaya pada Alina, hanya saja dia tidak ingin membuatnya mendapat masalah. Karena jika suatu hari seseorang datang mencari rahasianya atau sistemnya, mereka mungkin memiliki semacam harta karun yang menentukan surga. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Baiklah, baiklah. Aku tahu kau punya rahasiamu sendiri, jadi aku tidak akan bertanya lagi. Sekarang berikan aku kontraknya agar aku bisa menyingkirkan topeng terkutuk ini. Eva tidak senang melihat Es bertingkah misterius dan akhirnya menyerah. Dia hanya ingin membebaskan dirinya dari topeng ini sekarang. Es juga tidak menunda dan mengeluarkan 3 lempengan batu tipis. Ada pola misterius yang terukir di sana. Lempengan batu ini adalah kontrak budak item. Tanda budak adalah bentuk terlemah dari kontrak perbudakan. Tanda ini biasanya digunakan pada manusia biasa dan beberapa kultivator alam gerbang ki yang lebih lemah. Tanda budak dapat ditanamkan pada seseorang dengan mengambil darah mereka pada kontrak perbudakan dan jika seseorang tidak cukup kuat, mereka tidak dapat melawan. Namun topeng Eva adalah kontrak perbudakan tingkat tinggi. Itu adalah kontrak perbudakan barang. Itu adalah satu set yang terdiri dari satu barang dan satu kontrak. Dia adalah iblis jadi dia tidak bisa terikat oleh kontrak perbudakan normal itu meskipun dia tidak kuat. Namun, Rilan telah menemukan kontrak budak barang ini di cincin angkasa itu. Kontrak itu secara khusus digunakan di alam Ki Foundation Building atau ras lain dengan kemampuan khusus. Dia berpikir bahwa karena Eva adalah setengah iblis, dia akan menjadi kuat di masa depan. Itulah sebabnya dia menanam barang budak ini padanya sehingga dia dapat mengendalikannya di masa depan. Jika dia ingin membebaskan dirinya dari kontrak budak barang ini, dia harus menerobos ke alam Sungai Ki, alam di atas alam Ki Foundation Building. Yang mana milikmu? Es menunjukkan padanya 3 batu tulis itu. Mata Eva berbinar saat melihat kontrak perbudakan itu. Dia segera menunjuk ke salah satu kontrak yang di tengahnya terdapat pola misterius yang tampak seperti rubah, itu. Berikan padaku, kata Eva bersemangat. Es tidak mengatakan apa-apa dan memberikan kontrak itu kepadanya, karena dia juga ingin membebaskannya karena dia menganggapnya teman pertamanya. Eva segera mengambil kontrak itu, lalu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan lempengan batu dengan ukiran mirip rubah itu. Saat lempengan batu itu hancur, topeng yang menyiksa Eva selama bertahun-tahun mulai retak dan hancur. Ketika topeng di wajahnya hancur, wajah Eva pun terlihat untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Es melihat wajahnya dan langsung terpesona olehnya. Eva memiliki wajah oval yang bersih dari segala kotoran. Kulitnya lembut dan halus, dan tanpa diduga, dia sama sekali tidak kalah dengan Alina kecil. Keindahan yang dewasa dan memukau. Dengan senyum menawan di wajahnya, dia menatap Es dengan mata coklatnya yang seperti rubah, dan sosoknya yang anggun mulai memancarkan sikap yang mengesankan. Bersamaan dengan kekuatan yang mengalir di matanya, dia dapat dengan mudah disalahartikan sebagai makhluk dunia lain yang menyendiri. Novel yang diperbarui di Discover the Novel.com. Es hampir lupa bernapas setelah melihat wajah menawan Eva. Sebelumnya dia mengira hanya Alina yang bisa memiliki wajah seperti ini saat dewasa, tetapi sekarang melihat kecantikan lain yang selevel dengan Alina, dia jadi bingung. Eva melihat Es meneteskan air liur saat Es menatapnya seperti orang bodoh. Senyum mengembang di wajah cantiknya. Namun ada juga air mata di matanya. Akhirnya aku terbebas dari kutukan ini. Pikirnya sambil menghapus air mata dari matanya. Kenapa kau menatapku seperti orang bodoh? Apa kau tidak pernah melihat gadis cantik sebelumnya? Eva menggoda Es sambil terkekeh. Es tersadar dari lamunannya dan segera menyadari ada yang lucu di bibirnya dan dia tersipu. Dia kesulitan mengalihkan pandangan dari wajah Eva. Dia benar-benar cantik. Es tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Namun sebelum dia menyadarinya, dia merasakan kekuatan Eva meningkat dengan cepat dan menjadi serius. Eva juga merasakan pukulannya mulai meningkat dengan cepat. Dia baru membuka gerbang kedua gerbang Ki selama bertahun-tahun. Sekarang dalam sekejap, gerbang ketiga sudah terbuka, dan mengisyaratkannya masih meningkat. Gerbang keempat gerbang Ki.
Tapi itu belum berakhir di sini. Dalam hitungan detik aura Eva meroket dan dia membuka gerbang kelima. Kultivator Eva akhirnya berhenti di puncak alam gerbang Ki. Dia hanya tinggal memilih lagi untuk memasuki alam pembentukan fondasi Ki. Ini, apa yang terjadi? Eva bingung. Bab 35. S juga kewalahan, dia tidak menyangka bisa mencapai level yang sama dengan Rilan dalam sekejap. Menurutku itu ada hubungannya dengan topeng anak itu. Dia membuat tebakan liar. Sama dengan pikiranku. Dia setuju dengan S. Mereka benar. Ini karena hal yang paling menakutkan dari kontrak budak ini adalah mereka tidak akan pernah membiarkan tuan rumah mereka masuk ke alam sungai Ki. Para budak di tubuh tuan rumah akan selalu menghisap Ki-nya secara terus-menerus dan membuatnya sangat sulit untuk menerobos ke alam kecil apalagi alam penuh. Namun, jika inang dari item tersebut entah bagaimana berhasil masuk ke alam sungai Ki, item budak tersebut akan melepaskan semua Ki yang telah dicurinya dari inangnya selama bertahun-tahun dan menghancurkan dirinya sendiri. Dan host dari item boy akan berubah menjadi pasta daging bersama dengan item boy itu sendiri. Rilan menyia-nyiakan barang berharga ini, kontrak budak dari kerajaan pada Eva sehingga dia bisa mengendalikannya. Tetapi bahkan dia tidak tahu bahwa barang ini telah menyedot lebih dari setengah Ki Eva selama bertahun-tahun. Itulah mengapa dia masih terjebak di alam gerbang Ki tingkat 2 bahkan setelah dia menjadi setengah iblis. Sekarang setelah kontraknya dicabut, semua Ki yang disimpan dalam topeng selama bertahun-tahun dikembalikan ke Eva dan dia mencapai tingkat puncak alam gerbang Ki dalam satu langkah. Terlebih lagi, karena Eva adalah setengah iblis, dia tidak memiliki hambatan dalam budidayanya sampai dia mencapai alam sungai Ki. Baca novel terbaru di nuf.el.bin.com. Eva berpikir dengan emosional, saya pikir ini adalah upah saya setelah bertahun-tahun menderita. Sekarang dia benar-benar bebas. S masih menatap wajah menawan Eva, mau tak mau ia berkata, memiliki kecantikan yang kuat seperti Eva sebagai anggota tim bukanlah hal yang buruk sama sekali. S sedang melamun ketika fokus Eva beralih kembali padanya, dan dia segera membuang muka dengan panik dan sedikit tersipu seolah-olah dia tertangkap basah melakukan sesuatu yang salah. Eva terkikik melihat ekspresi konyol S dan berkata, kamu harus makan dulu, aku akan berkultivasi karena kekuatanku yang tiba-tiba meningkat, dan kupikir aku membangkitkan beberapa kenangan baru tentang garis keturunan iblisku. Oleh karena itu, jangan ganggu aku dan berhenti mengintipku dari sudut matamu jika kamu ingin melihat maka lihat saja, jangan biarkan aku menghentikanmu. Selain itu, aku bahkan tidak melihat bagaimana penampilanku sekarang setelah bertahun-tahun dan kamu yang pertama orang yang ingin melihatku, tapi dari ekspresimu, menurutku wajahku tidak seburuk itu. Eva terkekeh sambil menggoda S yang wajahnya semakin merah setelah ketahuan. S memaksa dirinya untuk mengalihkan perhatiannya pada makanannya dari wajah Eva. Dia merasakan sensasi aneh hari ini yang membuatnya sangat bingung. Kenapa aku bertingkah seperti orang idiot? Bukannya aku belum pernah melihat keindahan seperti ini sebelumnya. Dia mulai makan lagi dan Eva duduk di sudut gua sambil menggumamkan sesuatu. Dia sedang mengembangkan teknik budidaya klan iblisnya. Setelah selesai makan, dia merasa jauh lebih baik. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat menyampaikan dalam pikirannya dengan penuh semangat, sistem, aku menyelesaikan misi keduaku jadi di mana hadiahku. Dia telah memperoleh lebih dari 500 TP secara kebetulan dan sekarang dia telah menyelesaikan misinya dengan sempurna sehingga dia mengharapkan imbalan yang besar. Terutama misi pekerjaan itu, dia paling penasaran. Panel misi berwarna hitam muncul di depan mata S. Sama dengan. Menatap proses evaluasi. Panel misi. Martabat pencuri yang terhormat, seseorang mencoba mencuri dari pencuri dan ini tidak dapat diterima. Akibatnya, tuan rumah harus menunjukkan kepada pencuri tercela siapa pencuri sebenarnya. Tuan rumah harus mengosongkan seluruh perbendaharaan keluarga Kelby. Kehormatan seorang pencuri ada di tangan Anda, tuan rumah. Status, selesai. Memindai performa host 1.2, 3,100% selesai. Hasil. Peringkat kinerja, rata-rata. Hadiahnya akan 2x lipat untuk 3 misi pertama. Hadiah 2x kedua akan diberikan sekarang. Hadiah 2x.
EXP sama dengan 5.000. Poin jiwa, SP, sama dengan 2.000. Poin pencuri, TP, sama dengan 850. Hadiah telah ditambahkan ke status tuan rumah. Sama dengan. Hadiah kedua, misi pekerjaan telah diberikan. Misi pekerjaan, tuan rumah harus melakukan pencurian terhormat di rumah tuan kota di kota nomor 1 di tanah tingkat rendah. Tanah kota. Hadiah. Panel pencuri akan dibuka kuncinya. Toko akan diperbarui. Hadiah lainnya berdasarkan kinerja tuan rumah. Waktu, 5 tahun. Hukuman jika gagal, sistem akan berhenti bekerja selama 50 tahun. Sama dengan. S melihat semua informasi ini dan mendengarkan sistem dengan gembira, tetapi ketika dia mendengar kinerja hanya dinilai sebagai rata-rata, dia tercengang dan mempertanyakan sistem dengan marah, kenapa, rata-rata? Kali ini aku bahkan tidak diperhatikan oleh siapapun. Sama dengan. Sistem akan mempertimbangkan pertanyaan gratis pertama dari tuan rumah ini. Sistem mengevaluasi kinerja host berdasarkan kriteria pencurian yang ditetapkan oleh sistem. Tidak diragukan lagi, tuan rumah melakukan pekerjaan luar biasa dengan menjalankan misinya dengan tekun. Namun, tuan rumah lupa melakukan hal terpenting dalam kedua misinya. Itu adalah tuan rumah yang tidak meninggalkan nama pencurinya yang terhormat. Nama terhormat seorang pencuri bagaikan kehidupan kedua. Jika pihak lain tidak tahu siapa yang merampoknya, bagaimana mereka bisa menyebarkan ketenaranmu ke seluruh dunia? Jika tuan rumah meninggalkan namanya di tempat kejadian, sistem akan mengevaluasi kinerja tuan rumah pada tingkat yang lebih tinggi. Kedua, tuan rumah tidak mencuri semuanya. Pintu perbendaharaan, susunannya, dan jebakannya semuanya dianggap sebagai harta karun di dalam perbendaharaan. Akibatnya, tuan rumah tidak bisa mendapatkan penilaian yang lebih tinggi. Terakhir, tidak semua kesalahan yang dilakukan tuan rumah tetapi sistem hanya dapat memberitahu Anda sesuai dengan otoritas level 0 Anda. Jika tuan rumah ingin mengetahui lebih banyak, tingkatkan tingkat otoritas Anda. Sama dengan. Sistem memberikan penjelasan yang panjang namun penuh semangat kepada S. S menjadi tidak bisa berkata-kata setelah mendengar semua omong kosong ini. Dia ingin aku meninggalkan namaku agar mereka bisa menyebarkan ketenaranku. Omong kosong. Sepertinya mereka tidak akan berusaha keras untuk memburuku. Dan aku bahkan harus mencuri pintu besar itu dan susunannya juga sekarang. Pertama, aku harus tahu bagaimana aku bisa melepaskannya tanpa ada yang menangkapku terlebih dahulu, dan bahkan ini pun tidak cukup untuk memberiku peringkat sempurna. Dia hampir meledakkan atasannya dan mengumpat dengan suara keras. Dia tidak ingin bertengkar dengan sistem, karena dia tidak tahu kapan sistem itu akan menghilangkan pertanyaan berharganya, jadi dia menahannya. S hanya bisa tenang setelah melihat semua hadiah yang melimpah itu. Di mana No ini? Satu kota. Baiklah, saya akan segera mengetahuinya ketika saya sampai di kota Red Mountain. Dan apa itu panel pencuri? Wajah S berubah muram saat memikirkan misi pekerjaan ini. Dia benar-benar ingin bertanya pada sistem tetapi dia tidak ingin menyia-nyiakan pertanyaan berharganya. Dia bertanya setelah beberapa pertimbangan. Sistem beritahu aku dari mana asalmu. Tuan rumah tidak memiliki otoritas yang cukup. Lalu kenapa kamu memilihku? Pertanyaan ini sudah lama ada di benaknya. Tuan rumah tidak memiliki otoritas yang cukup. Lalu kenapa menjadi pencuri dari segala profesi? Ini adalah salah satu pertanyaan terpenting yang selalu ingin dia tanyakan. S agak mengetahui fakta bahwa sistem dapat mengolahnya menjadi apapun, dia bisa menjadi seorang alkemis atau perajin atau bahkan perajin rune yang dia dengar dari sistem pada saat itu. Dia bahkan bisa menjadi pejuang yang kuat dengan semua keterampilan misterius ini dan terutama dengan teknik pencuri surga. Tapi kenapa pencuri? Dia juga tidak mengharapkan jawaban apapun dari sistem tentang pertanyaan ini, tetapi tanpa diduga sistem menjawab. Seorang pencuri bebas dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak terikat oleh peraturan masyarakat atau dia harus mengikuti aturan suatu negara.
Jika dia cukup kuat, dia bahkan tidak terikat oleh hukum surga. Jadi mengapa menjadi seorang alkemis atau perajin ketika Anda bisa mengambil barang-barang yang dibuat oleh mereka hanya dengan pikiran? Mengapa menjadi seorang pejuang ketika Anda bisa mencuri segalanya milik musuh Anda dan menjadi mimpi buruk yang lebih buruk bagi mereka ketika Anda menjadi penguasa dalam kegelapan? Ingat, tuan rumah pencuri itu gratis. S segera jatuh ke dalam keadaan kesurupan setelah mendengar kata-kata sistem. Dia tidak menyangka bahwa seorang pencuri dapat digambarkan sedemikian rupa, seolah-olah penghalang telah dihancurkan dan budidayanya mulai meningkat. Setelah 10 jam, S akhirnya sadar kembali dan merasakan otot-ototnya bisa beresonansi dengan ki seperti kulitnya. Ia bahkan bisa merasakan tulangnya juga mengalami perubahan yang luar biasa. Aku telah memasuki alam gerbang surga ketiga dalam satu malam. Kupikir itu karena pengalaman dan semacam kekuatan misterius dalam bahasa sistem yang membuatku memahami teknik pencuri surga lebih dalam. Pencuri itu gratis ya, kenangnya dengan seringai di wajahnya. Bab 36. S mengirim, tunjukkan statusku. Sama dengan 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 sama dengan. Panel status. Pembawa acara, S putih. Ras, manusia, tanpa silsilah. Surga, langit fana pertama. Kultivasi bela diri, gerbang surgawi, gerbang tulang surgawi ketiga. Ekspresi, 450/5000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin kuning. SP, 999/1000, ekstra, 1031. Poin pencuri, TP, 1053. Keterampilan, 5. Stealth Basic, High, dapatkan bab novel terbaru tentang Nov, LBJ, NC Om. Langkah diam dasar, tinggi. Poin dasar benar dan salah, tengah. Tangan pembuka harta karun, seni dasar, kelas 4. Pencopet, tengah. Teknik budidaya, 2. Teknik pencuri surga volume 1, pedang bayangan ganda. Misi saat ini, 1. Sama dengan 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 sama dengan. S tertegun dengan statusnya dan segera menggunakan indera surgawinya, dan yang mengejutkan, dia sekarang dapat melihat atau merasakan area seluas 30 meter di sekelilingnya. Saya tidak menyangka budidaya jiwa saya juga akan meningkat. Dan menurut sistem, jiwa saya sudah setara dengan alam bangunan fondasi surgawi. S menjadi bahagia hanya dengan memikirkan tentang alam pembangunan fondasi surgawi. Ini benar-benar kejutan yang diharapkan. S membentuk benang jiwa di jari-jarinya dan kini masing-masing jarinya dapat membentuk 2 benang, juga benang tersebut tidak lagi berwarna melainkan kuning. Ini adalah ki jiwa surgawi setelah dia membentuk inti jiwa angin kuning dari teknik jiwa angin hitam. Namun, hanya S yang bisa melihatnya atau kultivator jiwa lain yang berada satu tingkat di atasnya. Setelah menguji budidaya jiwa selama beberapa waktu, dia mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Sekarang dia memiliki lebih dari 1000 TP, dia tidak bisa menahan senyum lebar, dan berkata, buka sistem toko. S sekarang dapat membeli item lain dari toko sistem, terakhir kali dia tidak memiliki banyak TP. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan item lain di toko. Tapi sekarang dia punya lebih dari cukup. Sama dengan 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 sama dengan. Toko sistem, buku keterampilan yang tersedia. Teknik budidaya yang tersedia. Senjata yang tersedia. Pil yang tersedia. Sama dengan 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 sama dengan. S melihat satu persatu, buku keterampilan belum diubah dan hal yang sama berlaku untuk teknik dan pil. S membuka panel senjata. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Senjata yang tersedia. Set pedang bilah hitam, 1 pedang pendek, 1 pedang panjang. Senjata kelas 1. Harga, 30 poin pencuri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Masker wajah ganda. Item formasi ilusi rata-rata. Harga, 80 poin pencuri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Manik tak terlihat, 5 tersedia. 1 kali penggunaan selama 1 menit. Harga, 50 poin pencuri per manik. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan.
S melihat kali ini deskripsi senjatanya telah diubah dan para lulusan telah muncul di hadapan mereka kecuali manik-manik yang tidak terlihat. Dia tertegun dan bertanya pada sistem, apa arti dari formasi ini dan level pertama? Dia cukup bingung karena dia tahu bahkan pil alkimia peringkat biru dan senjata bintang 3 itu hanyalah level tingkat rendah dalam evaluasi sistem. Sekarang dia melihat kelas 1 muncul di toko sistem dan dia bahkan belum pernah mendengar tentang formasi sebelumnya. Diperlukan 3 TP. Sistem bertanya dengan suara tanpa emosi. Ambillah, ucap S kesal, ia masih belum terbiasa dengan hal ini. Ada kelas 9, alkemis, perajin, dan perajin rune, di seluruh surga langit fana. Alkemis kelas 1 hingga 9 dapat membuat pil dari kelas 1 hingga 9. Hal yang sama berlaku untuk perajin, mereka dapat membuat senjata dari kelas 1 hingga kelas 9. Sedangkan untuk rune crafter level 1 hingga 9 dapat mengukir rune pada objek apapun termasuk senjata dan pil. Rune ini disebut simbol rune, dan juga dibagi menjadi 9 tingkatan. Simbol rune adalah inti dari rune crafting. Sebuah array hanya dapat berisi 9 simbol rune. Setelah array muncul, formasi rune. Sebuah formasi dapat berisi lebih dari 9 simbol rune dan sangat kuat. Dan berapa banyak simbol rune yang dapat diukir tergantung pada bahannya. Adapun yang berada di atas kelas 9, tuan rumah harus meningkatkan otoritasnya untuk mengetahui informasi ini. Sistem hanya dapat memberikan informasi sebanyak ini dengan tingkat otoritas host saat ini. S merasa dunia baru terbuka baginya setelah mendengar informasi baru ini. Detak jantungnya berdebar kencang karena jika senjata dan formasi ini sekuat yang digambarkan sistem, bukan berarti dia tidak terkalahkan di dunia ini, bahkan tidak punya senjata kelas 1. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang perajin rune, apalagi tentang formasi ini. Tapi sekarang dia melihat item formasi di toko sistem untuk dijual dan item itu hanya seharga 80 TP. Dia bertanya dengan penuh semangat, sistem, bagaimana senjata kelas 1 ini terdaftar di dunia ini? Menurut analisis sistem ingatan dan pengetahuan tuan rumah, senjata kelas 1 seharusnya berada di atas senjata bintang 9. Tuan rumah tidak memiliki banyak pengetahuan tentang tatanan kekuatan dunia ini. Itu sebabnya sistem tidak dapat menjawab pertanyaan ini dengan 100% ketepatan. S hanya mendengar, di atas senjata 9 start, dan langsung berkata, sistem, aku ingin membeli semuanya. Dia takut sistem akan mengubah toko senjata karena dia sekarang tahu, apa artinya memiliki harta karun pada level ini. Pembelian telah berhasil, semuanya telah dikirimkan ke tuan rumah Thief Space. Poin pencuri TP 690. S tidak peduli dengan 360 TP karena dia telah membelanjakannya untuk harta karun kelas 1. Dia dengan cepat memeriksa ruang pencurinya. Di dalam, bersama semua barang curian di sudut, muncul satu set pedang indah bermata 2 berwarna hitam pekat. Pedang pendek memiliki panjang 1 kaki dan lebar 2 inci, sedangkan pedang panjang memiliki panjang 3 kaki dan lebar 3 inci. Selain itu set pedang itu memiliki topeng setengah hitam dan setengah putih di tepinya terukir lebih dari 9 simbol rune, itu sedang membersihkan formasi. Akhirnya, ada 5 manik-manik kecil berwarna abu-abu berisi simbol rune misterius. S menjadi sangat senang melihat semua item grade ini. Dia sangat ingin mengujinya sekarang terutama kedua pedang hitam itu. Dia merasakan semacam hubungan dengan mereka karena suatu alasan. Eva masih berkultivasi dengan mata tertutup rapat. S berpikir beberapa saat dan memutuskan untuk menguji pedang tersebut saat menjelajahi hutan ini. Bagaimanapun juga, itu dipenuhi dengan binatang iblis. Dia mengeluarkan topeng hitam putih setelah dia menyerah pada ide untuk menguji pedang. Saat dia menyentuh topeng itu, informasi tentang cara menggunakannya dikirimkan ke otaknya oleh sistem. Dia cukup terkesan dengan topeng ini setelah dia membaca semua informasinya. Topeng ini dapat mengubah wajahnya menjadi 2 orang yang berbeda. Dia hanya perlu memilih target dan membiarkan formasi topeng memindainya. Setelah itu, pembentukan topeng akan menciptakan ilusi wajah yang sama. Formasi ini bahkan dapat menipu penggarap sungai Qi. Dengan topeng ini,
Saya tidak perlu takut pada keluarga Gan atau Kelby meskipun saya kembali ke kota Sungai Bunga sekarang. Tapi karena saya sedang dalam perjalanan baru dan dengan misi pekerjaan baru ini saya harus melakukan perjalanan menuju kota-kota tingkat atas. Setidaknya dengan topeng ini di tempat baru aku selalu bisa menyembunyikan wajahku dan menjalankan misiku dengan wajah lain. Hehehe, ia nyengir jahat setelah memikirkan kelebihan masker dua wajah itu. Dia mengembalikan topeng itu ke ruang penyimpanan pencurinya dan setelah menjernihkan pikirannya, dia mulai mengolah pedang bayangan gandanya. Ki surgawinya telah terisi kembali setelah dia menerobos gerbang surgawi ketiga. Jiwa dan raga Es sudah mengalami terobosan dalam kultivasi sehingga ia fokus pada pedang bayangan ganda. Itu adalah satu-satunya teknik miliknya yang masih belum bisa ia kembangkan dengan baik sekeras apapun ia mencoba namun Es mempunyai hati yang teguh dan tidak menyerah karena ia tahu teknik ini bisa menjadi teknik penyelamat nyawanya jika ia berhasil mengolahnya. Garis bawah. Setelah 2 jam, Es terus mengembangkan teknik pedang duel bayangannya sepanjang waktu, tetapi dia masih belum membuat kemajuan apapun, dan dia merasa tertekan karenanya. Eva membuka mata indahnya setelah semalam penuh berkultivasi dan sekarang dia terlihat lebih seperti peri. Dia tersenyum setelah melihat wajah Es yang mengerutkan kening dan berkata dengan suaranya yang menawan, "Kamu sepertinya tidak senang tentang sesuatu." Es terbangun karena suara lembut Eva dan melihat wajahnya yang tersenyum. Dia tidak bisa tidak mengagumi wajahnya ketika dia melihatnya lagi. Dia berkata sambil tersenyum paksa, tidak ada yang serius. Di sisi lain, kamu tampak cukup senang tentang sesuatu. Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam ingatanmu? Ya, saya mendapat 2 keterampilan baru dan itu cukup kuat jadi saya perlu waktu untuk menguasainya. Tapi jangan khawatir itu tidak akan mempengaruhi perjalanan kita. Ayo lanjutkan perjalanan kita ke kota Red Mountain, kata Eva. Mereka memulai perjalanannya lagi. Es berkata ketika mereka melewati pepohonan, aku tidak melihat satupun binatang iblis dalam perjalanan kita, bukankah mereka tinggal di hutan ini? Dia ingin menguji pedangnya tetapi dia tidak dapat menemukan binatang iblis untuk mengujinya jadi dia bertanya pada Eva karena dia lebih berpengetahuan daripada dia. Ada banyak monster iblis tingkat tinggi di sini, tetapi mereka berada jauh di dalam hutan. Kami akan memasuki wilayah kekuasaan mereka. Eva menjawab dengan nada serius. Es menjadi serius setelah mendengar ini, dia tahu apa yang mampu dilakukan oleh binatang iblis ini, mereka bukanlah binatang ki biasa yang bisa dia makan. Mereka adalah binatang iblis dari ras binatang. Ras binatang berada di peringkat kelima di dunia langit emas, tepat di bawah manusia. Bab 37. The Beast Rache adalah ras tertua di dunia Golden Sky. Bahkan lebih tua dari Demon Rache. Ras hewan sebenarnya adalah penghuni sebenarnya dari dunia ini. Namun suatu hari perlombaan lain mulai muncul entah dari mana. Hal ini benar-benar membuat marah ras hewan, penguasa, sejati dunia ini, dan terjadilah perang besar. Tidak ada yang tahu bagaimana perang besar ini berakhir, tapi jelas ini tidak berakhir baik bagi ras hewan. Karena pada akhirnya seluruh dunia terbagi menjadi 10 bagian dan ras hewan yang seharusnya menjadi pemilik sebenarnya dunia ini berakhir di tingkat kelima. Namun hingga saat ini balapan terbaik masih ditemukan di seluruh dunia. Binatang iblis adalah cabang dari ras binatang yang hidup di benua angin biru. Mereka dapat berkultivasi seperti ras binatang tetapi mereka tidak dapat berubah menjadi bentuk manusia setelah mencapai ambang batas seperti ras binatang sejati. Tanda hubung 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 tanda hubung. Es dan Eva kini berada jauh di dalam hutan luas tak dikenal ini. Jarak mereka masih relatif jauh sebelum mencapai kota Gunung Merah dan perlu menempuh perjalanan setidaknya 4 hari lagi untuk mencapai tujuan. Di kawasan hutan inilah sering berkeliaran binatang-binatang setan. Baru kali ini Es berada jauh dari kota bunga sungai. Hatinya cukup senang namun juga was-was. Eva juga sangat senang. Dia memang bepergian dengan ayahnya, tapi dia tidak ingat banyak tentang perjalanan itu, dia masih sangat muda saat itu. Dan ibunya baru saja meninggal, jadi itu bukan kenangan yang menyenangkan. Saat berjalan menyusuri jalan tanah, Es tiba-tiba menyadari ada gerakan di belakangnya.
Dia memobilisasi ki surgawinya dan mengumpulkannya di kakinya dan bersiap untuk mengaktifkan gerakan diam sehingga dia bisa dengan cepat menghindar atau menyerang kapan saja. Eva, ada sesuatu yang mendekati kita. Bersiaplah untuk bertempur. Jika kita tidak bisa mengalahkannya, aku akan memberimu waktu untuk melarikan diri. Dia baru saja memperingatkan Eva akan bahayanya. Bab baru dari novel, Sua Sua Sua. Ketika dia melihat seekor harimau bertanduk besar sedang melaju kencang ke arah mereka. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan binatang iblis begitu mereka baru saja memasuki bagian hutan ini. Ekspresi mata harimau bertanduk sangat suram dan penuh niat membunuh. Orang-orang tahu bahwa dia ada di sini untuk memburu mangsanya. Begitu harimau itu muncul, S mengeluarkan satu set pedang tinta dari kompartemen pencurinya. S merasa seolah-olah pedang itu adalah bagian dari lengannya saat dia memegangnya. Ia tidak sempat memahami perasaan itu karena harimau bertanduk itu telah melompat ke arah S dengan kecepatan penuh. Serangan harimau bertanduk meskipun sederhana namun pada saat yang sama juga cepat dan kejam. Pada saat ia melompat, dua lampu hitam berkedip di mata S, ki surgawi terlepas dari seluruh tubuhnya, dan ki surgawi tiba-tiba mengalir ke pedangnya. Pedang panjang itu meledak dengan aura misterius dan S menebas pedangnya dengan gerakan memutar, lengkungan panjang yang membeku dari ki surgawi muncul di udara, dengan cepat menukik ke arah harimau bertanduk yang datang, seperti seberkas cahaya hitam. Saat sinar itu menyentuh harimau bertanduk. Harimau bertanduk itu bahkan tidak sempat memahami apa yang terjadi karena ia melihat pandangan kiri dan kanannya mulai menjauh. Itu adalah hal terakhir yang dilihat harimau bertanduk di depan matanya menjadi lesu dan kehilangan kilaunya dan dia terbelah menjadi dua bagian. Mati. Harimau bertanduk di depan pancaran pedang ki surgawi yang dihasilkan dari teknik pedang bayangan ganda itu seperti mentega yang berada di depan pisau panas. Tubuhnya dengan mudah terbelah menjadi dua hanya dengan sapuan tebasan pedang. Hanya dengan bantuan teknik yang kuat dan mendalam seperti pedang bayangan ganda barulah mungkin untuk membekukan ki menjadi sesuatu yang nyata. Dalam situasi hidup dan mati ini S telah memahami ranah pertama teknik pedang bayangan ganda, pedang sebagai lengan. Semua ini terjadi dalam beberapa detik, Eva tidak sempat bereaksi dan membantunya. Ketika semuanya selesai, Eva tersadar, dia melihat seekor harimau besar tergeletak di tanah dalam dua bagian. Dia buru-buru mendekati S yang berdiri dalam keadaan kesurupan sambil memegang dua pedang. "Kamu tidak apa-apa?" dia bertanya padanya dengan prihatin. S tidak menyadari kedatangan Eva karena dia dalam keadaan tercerahkan. Jadi itulah yang dimaksud dengan pedang sebagai lengan. Dia telah memahami alam pertama dalam situasi hidup dan mati ini dan sebagian besar dengan bantuan kedua pedang ini. Tanpa kedua pedang ini, saya tidak dapat membayangkan berapa lama waktu yang saya perlukan untuk memahami arti sebenarnya dari teknik ini. Sekarang aku tahu kenapa aku merasakan perasaan itu pertama kali karena pedang ini dibuat untuk teknik pedang bayangan ganda. S masih linglung ketika dia merasakan sesuatu yang lembut menyentuh wajahnya dan dia mendengar suara Eva yang cemas, "Hei, kamu baik-baik saja atau tidak? Apakah kamu memerlukan pil obat? Aku punya beberapa di tasku." Dia panik setelah melihat S tidak membalasnya dan dia meletakkan tangannya di wajahnya untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja. "Aku baik-baik saja, jangan khawatir, aku hanya memiliki wawasan tentang teknikku. Maaf membuatmu khawatir tanpa alasan." Dia berkata dengan malu setelah melihat dia begitu mengkhawatirkannya. Dia merasa sedikit hangat di hatinya karena jarang ada orang lain selain keluarga atau saudara perempuannya yang peduli padanya. "Dia sangat baik padaku. Kamu tidak membuatku takut. Karena kamu baik-baik saja, katakan padaku teknik apa itu dan dari mana kamu mendapatkan pedang menakjubkan ini. Apakah kamu mendapatkannya dari cincin penyimpanan Rilan?" Karena S baik-baik saja, dia santai dan mulai menanyainya seperti anak kecil yang penasaran. S tersenyum ringan setelah melihat Eva kembali ke dirinya yang biasa. Dia mengambil sesuatu dari ruang pencurinya. Itu adalah pedang pendek bermata satu berwarna biru dengan panjang 1 kaki dan lebar 1 inci. Ada 2 permata biru di gagangnya. Itu jelas merupakan pedang bagi wanita. Pedang ini adalah senjata bintang 2. Aku menemukannya di dalam cincin penyimpanan Rilan.
ini untukmu. Gunakan sampai kita mencapai kota karena berbahaya di kawasan hutan ini. Begitu kita sampai di sana, kamu harus mengembalikannya karena kami tidak bisa menunjukkan senjata semacam ini di tempat terbuka. Dia memberikan pedang pendek itu pada Eva. Mata Eva langsung berbinar melihat pedang pendek yang indah itu. Dia tidak mendengar peringatan Es dan dengan cepat mengambil pedangnya dan mulai mengayunkannya untuk mengujinya. Pedang pendek sangat cocok untuk skill klan bayangan iblis miliknya. Dia tersenyum setelah dia memeriksa pedangnya dan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku bisa menyembunyikan pedang ini dengan skill baruku yang bisa mengubah penampilanku, bahkan bisa mengubah penampilan harta karun. Itu adalah skill ilusi dari Shadow Klan Iblis. Eva melambaikan tangannya dan Ki mulai membentuk kabut biru. Kabut biru ini menyelimuti pedang itu sepenuhnya. Sesaat kemudian kabut memudar dan pedang itu berubah menjadi pedang yang tampak normal. Di sampingnya, Es berseru setelah melihat skill ini dan berpikir, ini lebih berguna daripada masker dua wajahku. Tapi ketika dia menggunakan mata benar dan salah, dia melihat pedang yang tampak normal berubah menjadi tampilan aslinya. Sepertinya dia tidak menguasai keterampilan ini secara maksimal, itu hanya bisa menipu para penggarap ranah Ki Foundation Building awal. Eva tidak tahu bahwa Es sudah memeriksa kehebatan skillnya yang sebenarnya. Dia melingkarkan tangannya di dada besarnya dan berkata dengan angkuh, apa pendapatmu tentang keterampilan penipuan bayangan milikku? Dengan itu, aku bahkan bisa mengubah penampilanku dan tidak perlu takut pada para penggarap alam sungai Ki setelah menguasai keahlianku dengan sempurna. Untuk saat ini, itu hanya bisa bekerja pada ranah Ki Foundation Building tahap awal. Tapi itu sudah cukup di kota Red Mountain. Es dibuat bingung setelah melihat Eva memperlihatkan lekuk tubuh indahnya. Dia segera menunduk sambil menjawab dengan wajah yang sedikit memerah, "Iya. Itu adalah keterampilan yang sangat bagus." Agar tidak semakin mempermalukan dirinya sendiri, ia mulai mengumpulkan daging harimau besar yang kini menjadi dua bagian. Dia tidak menyadari bahwa tatapan Eva melembut saat dia memandangnya. Dia berpikir secara emosional sambil menatapnya dengan lembut, setelah kamu melakukan semua ini untukku dan membebaskanku dari mimpi burukku. Kamu bahkan tidak berkedip ketika kamu mengatakan kamu akan melindungiku. Anda benar-benar orang yang jujur dan perhatian. Sekarang hanya kamu yang berhak mengetahui segalanya tentangku dan aku akan menunjukkan diriku yang sebenarnya hanya di hadapanmu, sementara bagi orang lain aku akan menjadi iblis bayangan sejati. Eva mengambil keputusan. Es memperhatikan perubahan suasana hati Eva tetapi tidak terlalu memperhatikannya, karena dia mengira itu karena pedang baru yang dia berikan padanya. Dia baru saja selesai mengumpulkan semua daging harimau tanduk yang jahat ketika dia mendengar suara sistem di benaknya. Kamu telah membunuh binatang iblis dari gerbang kedua. Kamu telah memperoleh 10 EXP. Ekspresi, 460/5000. Bab 38. Es hampir melompat dari tempat duduknya karena kegirangan. Dia tidak berani mempercayai apa yang baru saja dia dengar dan bertanya pada sistem dengan gembira. Sistem, apakah kamu memberitahuku bahwa aku bisa mendapatkan EXP dengan membunuh binatang buas ini? Ya, jika tuan rumah membunuh makhluk hidup apapun dengan Ki atau Soul Ki, tuan rumah dapat memperoleh EXP dan poin jiwa. Sistem menjawab pertanyaannya tanpa meminta TP untuk pertama kalinya dalam beberapa detik. Dia hampir menangis bahagia memikirkan sistem akhirnya berubah menjadi lebih baik dan bertanya lagi, apakah ini berarti saya bisa meminta apapun dan Anda tidak akan meminta TP lagi? Tidak, karena tuan rumah menemukan metode ini sendiri, sistem menjawab pertanyaan ini secara gratis. Dia menghancurkan kebahagiaannya dalam sekejap. Anehnya Es berpikir, kenapa aku tidak terkejut lagi dengan ini? Secara keseluruhan dia sangat senang setelah menemukan EXP dan SP ini. Dia memandangi hutan lebat dan matanya berbinar, kalian semua sekarang adalah XP-ku. Hehe. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Es dan Eva melakukan perjalanan di hutan selama 10 hari. Alasan tertundanya perjalanan mereka adalah obsesi Es terhadap binatang iblis. Setiap kali dia melihat atau bahkan merasakan kehadiran binatang iblis jika dia berada di ranah Ki Foundation Building, dia akan melarikan diri bersama Eva.
Tetapi jika binatang iblis itu hanya berada di alam gerbang Ki, dia akan selalu memburunya. Dia bahkan telah membunuh binatang iblis tingkat puncak gerbang Ki dengan bantuan Eva. Berkat pertarungan berkelanjutan ini, teknik dan keterampilannya meningkat pesat. Akhirnya, dia mengerti arti menjadi seorang penggarap senjata. Semakin sering aku bertarung, semakin aku bisa memahami teknik senjata dan keterampilanku meningkat dengan cepat. Dia berpikir dengan gembira. Skill Eva juga meningkat seiring dengan ingatannya akan warisan garis keturunannya dan sedikit bantuan dari S. Dia selalu menyaksikan S bertarung menggunakan teknik Double Shadow Sword dan belajar banyak tentang cara menggunakan Ki dengan pedang hanya dengan melihatnya. Dia semakin mengaguminya setelah melihatnya beraksi. Hari ini mereka akhirnya keluar dari hamparan hutan yang luas dan melihat puncak Gunung Merah yang tinggi di kejauhan. Puncaknya adalah puncak Gunung Merah dan kota pegunungan Bintang Merah 1 terletak di puncak gunung. S hanya bisa tersenyum setelah melihat Gunung Merah di kejauhan. Namun, dia lebih bahagia dengan hal lain, yaitu XP-nya. Temukan novel terbaru di Nove Elbin, Coppermeter. Tambahan, 2010 per 5000. Karena dia telah membunuh banyak binatang iblis tingkat tinggi, dia mendapatkan EXP yang cukup banyak. S juga mengetahui bahwa jika dia membunuh binatang iblis yang berada di wilayah kecil di atasnya, dia bisa mendapatkan lebih banyak EXP. Ketika dia membunuh binatang iblis tingkat puncak itu, dia mendapatkan 100 EXP dalam satu kali kejadian. Selanjutnya, setiap kali dia mendapatkan EXP, Ki surgawinya menjadi lebih padat. Namun dia tetap merasa sayang sekali karena dia tidak mendapatkan SP apapun sepanjang perjalanannya. Dia telah mencapai puncak Yellow Wind Core dan dia sudah memiliki SP yang cukup untuk menembus ke level berikutnya. Tapi masalahnya adalah dia harus mendapatkan wawasan terlebih dahulu sebelum dia bisa menerobos ke alam budidaya jiwa berikutnya. S lihat ada kereta. S masih tenggelam dalam pikirannya saat mendengar suara Eva yang merdu dan menggerahkan. Dia juga melihat sebuah kereta di kejauhan yang perlahan bergerak maju di sebuah jalan raya. Ini pasti jalan menuju kota Gunung Merah karena jalan seperti ini hanya dibangun di dekat kota besar. S menjadi bersemangat setelah melihat kereta ini di jalan karena dia tahu jaraknya tidak terlalu jauh dari kota. Sepertinya kita sudah memasuki wilayah kota Gunung Merah. Kamu harus bersiap-siap, dia berkata pada Eva dengan nada penuh pengertian. Eva tersenyum manis setelah mendengar kata-katanya yang penuh arti dan kabut biru terbentuk di sekitar wajahnya yang seperti dewi. Sesaat kemudian wajah cantiknya berubah total menjadi wajah sederhana lainnya. Dia terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Ini adalah rencana S untuk mengubah penampilannya sebelum memasuki kota. Setelah semua pengalaman di kota asalnya, dia takut dengan penampilan seperti Eva dia pasti akan menarik perhatian orang lain dan juga tidak dalam cara yang baik. Dia masih terlihat cantik tapi tidak secantik dulu. S berseri-seri melihat dia berubah penampilan dan berkata, kami tidak memiliki kristal identitas apapun, itu sebabnya kami harus menyelinap ke dalam. Aku yakin aku bisa menyelinap ke dalam tanpa masalah, tetapi aku mengkhawatirkanmu. Jangan khawatir, teknik klan iblis bayanganku tidak kalah dengan teknikmu. Dia membalas dengan terengah-engah, tapi di dalam hatinya dia cukup senang setelah melihat dia mengkhawatirkannya. S tidak berkata apa-apa hanya tertawa. Setelah bepergian bersamanya selama 10 hari, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa jika seseorang meremehkannya hanya karena dia adalah gadis berusia 17 tahun maka mereka akan mengalami banyak kesakitan. Setelah 30 menit berjalan S menatap jalan di kejauhan itu, samar-samar dia bisa melihat tembok besar di puncak gunung dan gerbang besar kota Gunung Merah yang tidak terlalu jauh darinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gunung Merah itu seperti namanya, warnanya benar-benar merah. Ada legenda tentang warna merahnya. Penduduk kota menceritakan kisah tentang kultivator jahat yang dulu tinggal di gunung ini dan dia membunuh ribuan orang di sini karena teknik budidayanya. Darah mengalir di gunung ini seperti sungai dan berubah menjadi merah karena kutukan orang yang tidak bersalah. Namun banyak orang yang tidak mempercayai kisah ini karena jika gunung ini dikutuk lalu mengapa kota ini menjadi kota awal.
Banyak orang yang percaya bahwa gunung ini memiliki semacam kekayaan alam yang misterius sehingga berubah warna menjadi merah. Banyak orang termasuk para penggarap ingin memecahkan misteri ini tetapi mereka tidak bisa karena jika mereka ingin mencari harta karun itu mereka harus masuk ke dalam wilayah istana Tuan Kota. Keluarga Tuan Kota telah menempati setengah dari seluruh puncak gunung dan tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin ke wilayah mereka jika mereka menghargai nyawa mereka. Karena sampai hari ini siapapun yang masuk ke dalam wilayah istana Tuan Kota tanpa disadari, orang itu tidak akan pernah kembali. Sepertinya mereka semua akan lenyap dalam air yang tipis. Setelah orang-orang, penasaran dan serakah, yang ingin mencari harta karun melihat semua orang menghilang, mereka sepenuhnya menyerah pada rasa ingin tahu atau keserakahan mereka. Beberapa orang yang keras kepala dan marah yang berpikir bahwa penguasa kota menyembunyikan harta karun, sendirian, ingin melaporkan hal ini kepada pengawas kerajaan mereka atau kota bintang 1 yang lebih kuat tetapi tidak peduli seberapa banyak mereka melaporkan atau mencoba metode lain, kerajaan tidak akan pernah bertindak, dan sepertinya itu bahkan memproaksi seluruh kota dari kota lain juga. Setelah itu, semua orang menyerah sepenuhnya, dan harta karun Gunung Merah menjadi misteri yang belum terpecahkan dan tidak dapat disentuh. Garis bawah. Es dan Eva berhenti di pinggir jalan yang terletak di dekat hutan. Setelah beristirahat sebentar, mereka mengenakan jubah hitam berkerudung yang telah disiapkan Eva sebelum keberangkatan mereka. Lagi pula, mereka akan menyerbu kota awal. Meski malam gelap, sinar bulan putih keperakan menyinari daratan. Aura pucat lembut ini memungkinkan orang untuk tidak diliputi kegelapan total. Di bawah sinar bulan pucat, dua siluet diam-diam bergerak menuju kota yang tinggi dan makmur. Kota Gunung Merah sangat luas dan dikelilingi oleh tembok tebal. Es memandangi tembok tak berujung dan parit di luar kota. Banyak orang keluar masuk gerbang kota yang sangat besar, dan banyak tentara berdiri di tembok kota. Di samping gerbang ada banyak penjaga, mereka jelas adalah kultivator yang sedang memeriksa identitas orang lain. Es mengamati para penjaga itu dengan mata benar dan salah dan melihat bahwa mereka berjumlah 10 penjaga. 3 di antaranya berada di puncak alam gerbang Ki, dan yang lainnya masing-masing hanya berada di gerbang keempat atau ketiga. Tunggu kesempatannya dan ikuti aku baik-baik, jangan sampai ketinggalan atau kita harus masuk ke hutan lagi. Es terkekeh sambil berbisik kepada Eva dengan nada bercanda untuk sedikit mengurangi tekanan pada mereka. Eva tidak mengatakan apa-apa, dia juga tahu bahwa dia di puncak gerbang Ki masih kalah dengan Es yang hanya berada di gerbang ketiga. Mata Es tertuju pada orang-orang yang masuk ke dalam gerbang dan mereka yang keluar dari sana. Es pun menyadari dengan perasaan jiwanya bahwa para penjaga itu bersikap santai dan tidak menjalankan tugasnya dengan serius. Mereka hanya memeriksa kristal identitasnya dengan batu besar, mengenakan biaya masuk, dan tidak terlalu memperhatikannya setelahnya. Tiba-tiba ia melihat sebuah mobil mewah berukuran besar disusul 2 mobil kecil melaju menuju pintu gerbang. Es melihat para penjaga sudah meninggalkan posnya dan mulai bergegas menuju mobil mewah itu. Sekarang, Es menyerang Eva dengan tangannya dan menggunakan langkah diam-diam dan diam, dan seperti anak panah lepas terbang menuju gerbang kota yang tidak dijaga. Bab 39. Setelah Es pindah, Eva menggunakan kemampuan spesialnya dan mengikutinya dari dekat. Dia bertanya-tanya mengapa dia harus menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk menyeimbangkannya. Semua orang melihat penjaga menuju mobil dan berhenti bergerak. Mereka tidak berani memasuki kota tanpa izin penjaga karena itu adalah kejahatan dan jika tertangkap, hukumannya sangat berat. Itu sebabnya para penjaga meninggalkan posnya karena mereka tahu tidak ada yang berani melanggar peraturan. Tapi tidak ada yang memperhatikan 2 siluet menyelinap ke kota karena perhatian semua orang terfokus pada mobil mewah itu. Berhasil, pikir Es gembira. Dia menoleh ke belakang dan melihat Eva juga melewati gerbang bersamanya dan berseri-seri. Dia mulai bergerak ke arah yang acak, dia ingin menjauh dari gerbang kota sebelum berhenti. Setelah mereka berhenti bergerak mereka melihat jalanan padat yang dilapisi batu bata halus dan penuh dengan pejalan kaki. Pemandangan seperti itu jelas jarang terjadi di kota bintang 2 seperti kota Sungai Bunga. Mereka segera melepas jubah hitamnya dan mulai berkeliling kota. Es akhirnya tiba di kota Red Mountain. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya,
Dia berpikir bahwa kota Sungai Bunga cukup besar dan ramai, namun sekarang, dia menyadari bahwa dirinya adalah seekor katak di dalam sumur. Dia tidak tahu seberapa luas kota Bintang 1 ini, tapi dia tahu bahwa kota itu jauh lebih besar daripada kota Sungai Bunga. S melihat banyak orang berkumpul di depan tembok panjang. Ayo pergi ke sana dan lihat apa yang terjadi. Eva berjalan menuju tembok panjang. Dia cukup penasaran dengan kota besar ini dan dia tidak sewaspada S setelah melewati gerbang kota. Dia mengikutinya dan melewati tembok. Mereka menemukan banyak informasi yang terpampang di dinding. Mereka memberikan beberapa petunjuk atau informasi lainnya. Selain itu semua, ada juga peta seluruh kota yang menunjukkan beberapa penginapan, toko terkenal, rumah bangsawan kota, dan petunjuk arah menuju keluarga penggarap. Petanya sendiri sangat detail, S langsung menemukan tempat-tempat penting di peta. Hal lain yang menarik perhatian S adalah tersedianya informasi jual beli barang, pencarian orang atau barang hilang, dan lowongan kerja. Ini untuk membantu masyarakat yang baru pertama kali datang ke kota Gunung Merah. Mereka menyapu berbagai informasi. Eva menunjuk ke arah tertentu di peta dan berkata kepada S, "Ayo pergi ke penginapan ini penginapan terbaik di seluruh kota." Dia tidak pendiam sama sekali ketika mengatakan itu karena dia tahu bahwa S kaya setelah dia merampok dua keluarga terkuat di kota Bintang 2 dan dia bahkan mendapatkan cincin penyimpanan. Jadi, dia mampu membeli apapun di kota ini. Ayo pergi, aku juga ingin melihat betapa megahnya kota Bintang 1. S tersenyum, dia bukan orang yang pelit, dan karena dia memiliki jutaan ruby koin, dia tidak keberatan membelanjakannya. Mereka mengikuti arah peta dan dengan cepat mencapai hotel besar di kota. Itu adalah bangunan besar berlantai 10 yang mewah. S sedikit terkejut dengan hal ini karena memang pantas mendapatkan reputasinya sebagai penginapan terbaik di seluruh kota. Mereka berdua memasuki Inn dan mendapatkan 2 kamar termewah di hotel selama sebulan penuh. S membayar 20.000 koin ruby karena dia memiliki uang yang tidak dia rasakan banyak dengan jumlah ini, tetapi orang-orang di sekitarnya jelas terkejut dengan kekayaannya. Karena dari penampilan pakaiannya dia tidak terlihat kaya sama sekali, bahkan wanita di resepsi pun tercengang. S tidak mempermasalahkan semua ini karena dia sudah berada di dalam kota, tidak ada yang akan mengira dia telah menyelinap ke dalam. Dan semua hotel ini tidak memeriksa informasi tentang pelanggannya karena kebanyakan dari mereka biasanya adalah petani sehingga mereka tidak mampu menyinggung perasaan mereka. S bergerak menuju kamarnya bersama Eva, mereka berdua berada di lantai yang sama dan kamar mereka juga berdekatan. Jika sesuatu terjadi mereka dapat dengan mudah menemukan satu sama lain. Memasuki kamarnya, S melihat semua barang mewah di dalamnya dan tempat tidur besar yang nyaman. Mau tak mau dia merasakan kelelahan dari semua misinya dan perjalanan ini. Dia tertidur di lantai setidaknya selama 1,5 bulan. Karena selama berada di keluarga Grand dia tidak bisa tidur dengan nyaman. Tapi ketika dia memikirkan sesuatu, dia merasakan semua stresnya hilang begitu saja karena sekarang dia akhirnya sendirian dan bisa mengubah semua pil di dalam ruang pencurinya menjadi EXP. Dia tidak melakukannya karena dia selalu bersama Eva di hutan belantara dan tidak ingin menunjukkan rahasianya lagi padanya. Dia tidak bertanya kepadanya tentang bagaimana dia mendapatkan semua kemampuan misterius ini sebelumnya, tetapi dia juga mengetahui kebenaran tentang latar belakangnya. Itu sebabnya dia tidak ingin menunjukkannya lagi dan masih sedikit waspada terhadapnya. Tapi dia tetap berharap dia bukan orang seperti itu dan itu semua hanya ada di kepalanya. S duduk dengan tenang dan menyampaikan dengan penuh semangat, sistem mengubah semua pil tingkat terendah pil tingkat putih menjadi EXP. Selain pil peringkat putih, dia ingin menyimpan pil peringkat hijau dan biru untuk keadaan darurat. Sama dengan. Sistem mendeteksi 756 pil kelas terendah di Hostive Space. Apakah kamu yakin ingin mengubah semuanya menjadi EXP? Sama dengan. S menjadi kagum dengan angka-angka ini. Dia tidak menyangka bahwa perbendaharaan keluarga Kelby akan memberinya lebih banyak pil kelas putih daripada cincin penyimpanan Rilan.
Dia bahkan tidak memeriksa semua harta keluarga Kelby karena menurutnya harta itu tidak seberharga milik Rilan, tapi sekarang dia berpikir untuk memilahnya setelah ini. Ya, dia menjawab tanpa ragu-ragu. Sama dengan. Sistem telah mengubah 756 pil tingkat terendah menjadi 7560 EXP. Selamat kepada pembawa acara atas pembukaan gerbang surgawi keempat. Status tuan rumah telah diperbarui. Sama dengan. S sangat senang melihat semua EXP namun setelah mendengar tentang pembukaan gerbang keempat ia menjadi bingung karena jelas-jelas ia berada di gerbang ketiga. Sebelum dia bisa menanyakannya, dia merasakan ki surgawinya mulai melonjak. Organ-organnya mulai menyerap ki surgawi dengan kecepatan tinggi. Dia segera menutup matanya dan mulai mengolah teknik tubuh kristal pencuri surga. Setelah 3 jam S membuka matanya, dia akhirnya menstabilkan budidayanya di gerbang ki tahap keempat. Gerbang organ benar-benar telah terbuka. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Sistem kenapa aku bisa menerobos langsung ke gerbang keempat dan tanpa menemui hambatan apapun. Dia terganggu oleh kenyataan karena dia baru saja melakukan terobosan 10 hari yang lalu. Kecepatan kultivasi seperti ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Tuan rumah telah membentuk inti jiwa angin kuning dalam pengembangan jiwa, itu setara dengan ranah bangunan fondasi surgawi, itu sebabnya tuan rumah tidak menemui hambatan apapun. Sistem menjawab tanpa emosi. Apakah kamu memberitahuku, aku dapat melakukan terobosan langsung ke alam bangunan fondasi surgawi selama aku memiliki cukup EXP? Lalu bagaimana jika pengembangan jiwaku setara dengan alam sungai surgawi? Dia bertanya dengan panik. Ya, tebakan tuan rumah benar selama jiwa atau ragamu berkultivasi lebih tinggi dari yang lain, kamu bisa langsung melakukan terobosan ke alam yang sama. Karena teknik pencuri surga pada dasarnya adalah satu teknik dan ini juga merupakan keuntungan dari mengembangkan jiwa dan raga tubuh pada saat yang sama. Sistem mengonfirmasinya. S menghirup udara dingin dalam-dalam, dia akhirnya mengerti mengapa teknik ini tabu dan memiliki terlalu banyak kelebihan dan hanya satu kelemahan. Seperti ketika dia mencapai alam foundation building dia akan menghadapi hukuman surgawi dan dia harus menanggung hukuman tubuh dan jiwa pada saat yang bersamaan. Menurutnya, harga yang harus dibayar untuk teknik ini sangatlah murah. Meski begitu, dia tidak akan memahaminya sampai dia menghadapinya. Sekarang aku hanya perlu EXP untuk membangun fondasi surgawiku. Sepertinya aku harus memulai perjalananku ke kota terkuat di seluruh negeri tingkat 4 secepat mungkin. Aku harus mengumpulkan informasi besok, pertama-tama aku harus mencari tahu di mana kota itu berada. Adalah dan berapa lama waktu yang saya perlukan untuk mencapai kota itu. Saya hanya punya waktu 5 tahun untuk menyelesaikan misi kerja saya. S bergumam pelan sambil merencanakan langkah selanjutnya. Dia melihat status XP-nya. Ekspresi, 4470 per 10.000. Sistem, jika saya mengonversi semua pil di ruang penyimpanan saya, berapa banyak EXP yang akan saya dapatkan? Karena sekarang dia bisa menerobos ke alam berikutnya tanpa masalah, dia ingin langsung memasuki alam bangunan fondasi surgawi secepatnya. Tuan rumah dapat mengubahnya menjadi 4080 EXP. Aku masih tidak bisa membuka gerbang surgawi kelima bahkan setelah menghabiskan semua pilku. Dia melihat tetapi sesaat kemudian senyuman jahat muncul di wajahnya. Bab 40. Setelah istirahat malam, S merasa segar kembali. Segala rasa lelahnya selama perjalanan telah hilang. Sekarang dia siap menjelajahi kota. Dia pergi ke kamar Eva dan mengetuk pintu karena mereka bersama dan Eva juga anggota timnya. Tidak sopan jika dia tidak mengajak Eva bersamanya. Eva keluar mengenakan gaun berwarna putih dengan motif bunga-bunga cantik. Dia masih menyamar, tapi tidak peduli seberapa besar dia menyembunyikan penampilan aslinya, dia tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang menggemparkan negara. Dia tersenyum pada S dan berkata dengan menawan, aku baru saja akan menemukanmu, tapi kamu malah datang mencariku. Saya ingin menjelajahi kota dan mencari informasi, jadi saya pikir akan lebih mudah untuk membawa Anda bersama saya karena Anda ahli dalam mengumpulkan informasi di rumah.
Dia melontarkan omong kosong sembarangan sementara matanya tanpa sadar menjelajahi tubuh Eva. Eva mengabaikan tatapan tidak sopannya dan berkata sambil mulai berjalan. Ayo pergi. Sebaiknya kita jalan-jalan di sekitar pasar kota ini. Aku juga ingin melihat adat istiadat kota ini dan hal menarik lainnya. S tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan di sampingnya. Dia juga berencana pergi ke pasar dan melihat apakah dia bisa menemukan apa yang dia cari. Mereka berdua meninggalkan penginapan dan menuju pasar kota. Setelah berjalan beberapa lama, akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang ramai. Itu adalah pasar terbesar di kota Red Mountain. Ada banyak toko senjata, jamu, pil obat, toko pakaian. Mata Eva berbinar setelah melihat semua pakaian indah, terutama armor untuk wanita. Ia suka memakai baju besi ringan karena sudah terbiasa sejak kecil dan sekarang ia merasa tidak nyaman jika tidak memakainya. S telah memberinya senjata bintang 2, jadi dia hanya menginginkan satu set baju besi baru untuk seluruh tubuhnya. Saat Eva sedang memeriksa semua toko pakaian dan baju besi, S melihat sesuatu yang aneh. Ia melihat di pasar besar ini lebih dari 80% masyarakat tidak membawa tas besar atau barang lain untuk menyimpan barang. Dia hanya melihat tas kecil berwarna-warni seukuran telapak tangan tergantung di pinggang mereka dan semua yang memilikinya juga adalah petani. S akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya dan berhenti berjalan di depan sebuah kios buku kecil. Eva melihatnya pergi ke kios buku kecil dan mengikutinya dengan bingung. Seorang wanita parubaya berdiri di depan warung, dialah pemiliknya. Ketika dia melihat S dan Eva berhenti di depan kios kecilnya, dia tersenyum ramah dan bertanya, "Anak muda, buku apa yang kamu butuhkan?" Setelah melihat wanita itu tersenyum ramah, S teringat akan seorang bibi tua yang merupakan tetangganya di daerah kumuh. Dia miskin seperti dia dan memiliki seorang anak kecil tetapi suaminya dibunuh oleh seseorang dari daerah dalam karena dia tidak sengaja menyentuh pakaian bangsawan itu. Dia hanya seorang wanita rendahan yang tidak berdaya sehingga tidak mendapatkan keadilan sama sekali. Sebaliknya, dia dipukuli karena ingin membalas dendam pada seseorang dari dalam kota. Setelah berdamai dengan kenyataan bahwa dia tidak bisa membalaskan dendam suaminya, dia menyerah dan mulai bekerja hanya untuk membesarkan anak kecilnya. S baru saja dipindahkan dari rumah orang tuanya yang dulu berada di daerah kumuh saat itu. Wanita itu sering memberinya dan Alina makanan setelah dia mendengar mereka menjadi yatim piatu. Dia lemah tapi sangat baik hati. Ketika S meninggalkan gubuk di daerah kumuh itu, dia meninggalkan 300 koin rubi untuk bibi tua itu. S memiliki pandangan nostalgia di matanya setelah melihat istrinya dan berkata dengan sopan, "Saya ingin membeli beberapa buku tentang informasi kota, seperti kota mana yang terkuat di seluruh negeri kota." Dia tidak ingin membeli apapun pada awalnya tetapi setelah melihat dia mirip dengan bibi tua itu, dia tidak ingin mengecewakannya karena suatu alasan. Wanita parubaya itu tersenyum lebar mendengar S berbicara sopan padanya. Dia adalah pelanggan pertamanya dan ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengannya dengan hormat di sini. "Aku punya 3 buku semacam ini dan salah satunya bahkan memiliki peta kasar wilayah kota. Jika kamu ingin membeli peta yang lebih detail, kamu harus pergi ke toko City Herb dan Weapons yang merupakan toko terbesar di pasar dan dikendalikan oleh keluarga penguasa kota." Karena dia menghormati dia memberinya saran dengan baik. S mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku ingin membeli ketiga buku ini dan aku akan pergi ke toko itu karena bibi menyarankannya kepadaku." Dia merasa sedikit hangat di hatinya setelah dia mengatakan itu, "Kamu boleh memiliki buku-buku ini, harganya tidak semahal itu, anggap saja itu hadiah dari bibimu." Dia membungkus buku-buku itu dan memberikannya kepada S. S hendak menolak tawarannya tapi melihat senyum lembut dan ketulusan dari suara dan jiwanya, dia tidak bisa menyakiti perasaan baiknya. Setelah dia memikirkan sesuatu, dia menerima buku itu dengan sopan. Wanita itu tersenyum lebar setelah melihat dia menerima buku-buku berharga miliknya, jika bukan karena kesulitannya dia tidak akan pernah menjualnya. Tapi memberikannya kepada S secara gratis, dia senang karenanya. S bertanya padanya tentang sesuatu yang menjadi alasan dia singgah di warung kecil ini, "Bibi, aku penasaran dengan sesuatu, kenapa kebanyakan orang menggantungkan tas kecil warna-warni itu di pinggangnya?"
Dia tidak keberatan dengan pertanyaannya karena ini adalah pertanyaan yang biasanya ditanyakan kebanyakan orang yang bukan berasal dari kota bintang 1. Dia berkata sambil tersenyum, tas-tas itu adalah tas penyimpanan yang dapat menyimpan benda-benda tanpa ki di dalamnya. Tas-tas itu umum di kota-kota bintang 1 dan cukup mahal. Anda juga dapat membelinya di toko yang saya sebutkan sebelumnya. Saya hanya tahu sebanyak ini tentang mereka. S menjadi takjub dengan informasi baru ini. Dia tidak menyangka bisa menemukan hal seperti ini di sini. Dia mengira hanya harta penyimpan ruang yang bisa menyimpan benda di dalamnya dan semuanya dikendalikan oleh kekuatan tingkat kerajaan, tapi dia tidak menyangka kalau ada juga tas penyimpanan ini. Karena mereka tidak dapat menyimpan benda yang mengandung ki di dalamnya, itu pasti menjadi alasan mengapa benda tersebut dapat dibeli dengan koin ruby di kota bintang 1. Saya harus mendapatkannya, itu akan menjadi kamuflase sempurna untuk ruang pencuri saya. Saya tidak perlu membawa tas tidak berguna ini dan berpura-pura sepanjang waktu. Dia berpikir. Terima kasih tante, aku berangkat sekarang, jaga dirimu baik-baik. Kalau aku masih di sekitar sini aku akan mengunjungimu lagi. Selamat tinggal. Dia tidak ingin menunda urusannya lagi dan menuju ke arah toko yang dia sarankan. Dia ingin membeli tas penyimpanan ini secepatnya. Eva tidak mengatakan apa-apa ketika dia sedang berbicara dengan wanita itu tetapi ketika dia mendengar tentang tas penyimpanan dia juga menjadi bersemangat dan berkata kepada S dengan manis, "Hei, aku juga mau." S tidak bisa menahan keinginan mata indahnya dan mengangguk tak berdaya. Kaulah yang tua di sini. Garis bawah. Wanita itu melihat mereka berdua meninggalkan kios kecilnya dan melihat. Sepertinya saya masih belum dapat menghasilkan uang hari ini. Dan penyakit Meloy semakin hari semakin parah. Tapi aku tidak bisa memaksa diriku mengambil uang dari anak kecil itu. Dia seumuran dengan Meloyku dan dia sangat sopan. Apa aku harus menjual tubuhku seperti yang dikatakan bajingan itu? Menghela napas. Dia baru saja memikirkan tentang seorang bajingan ketika dia melihat ada tas kecil di bawah sisi lain kios yang tidak jauh dari kakinya. Dia terkejut karena tas itulah yang dibawa S. Bagaimana benda itu terlihat di sini dari tangan orang itu? Dia tidak terlalu memikirkannya dan ingin mengambil tas itu dan mencari S untuk diberikan kembali padanya. Tapi sebelum dia bisa mengambilnya dan mencarinya, dia melihat sebuah catatan tertulis di bagian belakang tas. Bibi ini juga hadiah kecil dari keponakan, jangan ditolak. Dia tersenyum setelah membaca catatan ini dan bergumam pelan, bocah itu. Dia pasti seorang kultivator legendaris karena dia bisa meninggalkan tas dan catatan ini tanpa aku sadari. Dia tidak menyangka bahwa anak laki-laki yang dia panggil, anak laki-laki, itu adalah seorang kultivator dan dia bahkan ingin membeli buku-buku tua itu darinya. Tapi kenapa? Dia mengambil tas itu dan merasa tas itu cukup berat. Dia membukanya untuk memeriksa apa yang ada di dalamnya dan melihat bahwa tas itu penuh dengan koin ruby yang berkilau. Ya Tuhan, dia berseru kaget. Dia tidak miskin, dia tinggal di kota bintang 1, namun dia menjual seluruh koleksi buku lama suaminya karena putrinya jatuh sakit dan suaminya tiba-tiba menghilang beberapa tahun yang lalu. Dia menghabiskan hampir seluruh tabungan suaminya untuk menemukannya, tetapi semuanya sia-sia. Hanya buku-buku kenangan ini yang tersisa, tetapi dia harus menjualnya karena putrinya sakit. Buku-buku ini sudah tua dan sampai sekarang belum ada yang membeli satupun. S adalah orang pertama yang datang ke kios kecilnya dan ingin membeli buku-buku tua tersebut. Namun setelah melihat S bersikap sopan padanya dan memanggilnya, Bibi, dia merasa dekat dengannya dan memutuskan untuk memberinya buku-buku tersebut secara gratis. Itu adalah tindakan kebaikan yang tidak pernah diketahui dari hatinya. Namun, dia tidak menyangka S akan membalas kebaikannya dengan memberinya ribuan koin ruby yang sangat dia butuhkan dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih secara langsung. Air mata mulai mengalir dari matanya saat dia berkata ke arah tempat S menghilang, "Terima kasih telah menunjukkan kebaikan ini kepadaku dan putriku, kami tidak akan pernah melupakannya."